Nah, kalau abang sudah mengetahui kebenaran, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada abang. Oke, saya belajar dulu ini, Ya tenang. boleh, ya abang sekarang belajar aja dulu. Nanti tim Apologet Islam Indonesia akan membimbing abang. Mengkatekisasi Tugas berapa tadi? Markus. Markus 16:12. Markus 16 ayat 12. Sesudah itu, Markus ya, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Oke. Itu perikopnya, ayatnya Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan Teman-teman diri. yang di bawah di tab layar lagi dong, biar nggak ruwet kayak yang tadi. Woi, teman-teman, ini momen bagus ini. Iya, iya. Ntar kan nyesel kalian. Iya, iya. Oke, saya baca ya. Pasti di report ini sama hotel-hotel yang kayak ginian. Lanjut, Iya, Pak. pasti. Iya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Nah, Lalu, ya, ini ada Gurunda, Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Masya Allah, ini Gurunda nih. Lanjutkan nih Gurunda. Ini Warahmatullahi Katolik sangat wabarakatuh. santai Tadi sekali. saya share ke WA Gurunda, mohon maaf Gurunda. Gurunda, Iya, lanjut. kumaha. Bentar. bentar Ya, bentar loh. Iya, Sebelum ayah saya mau- jumpa. Biar Pada teman diajar. kita lanjutkan dulu, lanjutkan. Saya Jadi cuci sebelum piring dulu lanjut, sekali. topiknya adalah Bang Jema, sebenarnya Yesus Masya itu nggak disalib. Itu intinya, itu dulu topiknya. Ya, lanjut. Nah, silakan Gurunda. Saya udah capek nih. Bang Nanar istirahat dulu, Bang Nanar ya. Iya, iya. Istirahat dulu Gurunda. Enggak, aku dikejak dengan Iya, dengan- silakan Bang. Sedikit ya, Ustaz Jumayah bentar ya. Dengar, Iya. saya tadi lihat itu Bible-nya Pak Nadiem ini terbitan ND gitu, terbitan Andalus ND. Jadi saya mau kasih contoh satu aja. Coba Pak Nadiem buka di Markus 11 Pak, Markus 11 nomor 26. Markus Dengar 11. nih, Pak. Nomor 26. Ayat 26 ya. Jangan terlalu berat-berat orang belajar itu. Enggak betul, enggak berat. Ringan ya nih. Kasih contoh satu aja, nanti baru kasih no. Ini enggak berat, ringan aja. Karena punya dia itu ada footnote-nya sebenarnya. Markus 11 ayat 26 gitu kan. Udah Ya, ketemu ini belum? prekursinya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ya, Ayat- ayat ayat 26 itu kan ada tanda kurung itu kan? Ya, Ayat 20, ya kan? ya. Betul enggak? Ada enggak tanda kurung di situ? Ada tanda kurung, tetapi Iya. jika kamu Coba tidak tengok di footnote-nya, di bawah sekali itu. Di bawah Ada. sekali ada enggak? Ada enggak tulisan kecil di bawah? Ada enggak footnote di situ? Enggak ada. Hah? Ini Enggak ada kah footnote-nya? enggak ada. Nggak ada, kalau di buku nggak Oh, itu ada. ada Kalau footnote. di buku nggak ada, Bang Bancai. Ini enggak ada. Tuh di bawah situ ada kan tuh? Ah tuh. Di buku mah nggak ada, di online-nya ada. Itu ayat ini tidak di bawah di bawah tuh. Ada Ini 26. Enggak ada footnote-nya. enggak ada footnote. Oh udah kalau itu lain beda kayaknya. Karena punya aku ada footnote-nya. Oke, lanjut Ustaz Juma. Oke. Enggak tuh. Ya, silakan. Lanjut. Udah cukup itu. Silakan Gurunda, lanjut. Tadi bahas tentang Yesus tidak disalib. Silakan Gurunda. Oke, baik. Ini sangat santun Gurunda Katolik nih. Silakan Gurunda. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Juma. Iya, makasih saudara. Jadi kedatangan Islam kemudian tidak lain hanyalah meluruskan kemudian kisah yang ada pada Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa itu dibuat terluntah, ya. Ya, Nabi Isa kemudian terlantar datang kepada umat yang kemudian tidak menganggap dirinya. Jangankan menganggap dirinya Tuhan, dianggap sebagai Mesias atau Rasul itu ditolak. Sehingga tidak mungkin kemudian ada pengajaran yang positif yang bisa dipertanggungjawabkan berasal dari sana. Terkecuali ajaran segolongan manusia memiliki kepentingan yang mendudukkan dia dengan berbagai macam propaganda untuk mendudukkan Yesus ini sebagai Tuhan. Tapi di tempat di mana dia diutus itu dibenci
dan dibuatkan sebuah kitab bernama Talmud, lalu diceritakan secara tidak senonoh terkait oknum tersebut. Tidak sampai di situ saja, sebagian orang Farisi kemudian mengambil cerita tentang beliau, lalu kemudian menjual kepada penganut ajaran atau aliran kepercayaan penyembahan terhadap dewa yang nuzul menjadi manusia. Maka lahirlah konsep Katolik. Nah, di sini Islam datang kemudian untuk meluruskan semua yang dibengkokkan terhadap oknum yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah. Nah, sehingga kami sebagai seorang Muslim kemudian ingin menyatakan bahwa kedatangan Islam itu membersihkan Nabi Isa yang kemudian namanya dipalsukan menjadi Yesus dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap dirinya. Termasuk mati digantung di atas pohon, itu adalah sebuah penghinaan. Itu adalah sesuatu yang sangat mencelah seorang nabi, sehingga itu tidak dibenarkan baik menurut wahyu maupun menurut akal. Karena itulah perlu diketahui bahwa meskipun kita ribut tentang penyaliban, kita harus tahu bahwasanya ada kekuatan yang sangat luar biasa dari alam kegelapan yang men-setting cerita ini sehingga miliaran manusia kemudian meninggalkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi menuju kepada penyembahan terhadap ciptaan. Itulah Paulus. Pauluslah yang kemudian men-setting semua cerita tersebut. Kita harus tahu komponennya. Pertama, Paulus memiliki murid bernama Lukas. Kemudian Paulus men-setting seseorang bernama Petrus. Petrus juga memiliki seorang murid bernama Markus. Dari kekuatan inilah kemudian muncul doktrin dan dogma Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka semua upaya digerakkan untuk supaya manusia terhipnotis bahwa penyaliban yang terjadi itu adalah cakupannya untuk penyelamatan. Padahal sesungguhnya yang harus menjadi pijakan kita dalam berdialog adalah makhluk apa yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Yesus. Ketika dia ke Damsyik, ada makhluk yang datang kepadanya. Siapakah engkau Tuhan? Makhluk itu berkata, aku adalah Yesus. Nah, ini biang keroknya. Ini ujung pangkalnya. Makhluk apakah yang datang kepada Paulus ini? Apakah dia benar-benar Yesus atau justru dia adalah Lucifer? Dia adalah iblis yang datang menyesatkan manusia melalui perantaraan tangan Paulus. Untuk itu, saya mengajak teman-teman sini untuk saling mencari siapa makhluk yang mengaku akulah Yesus ini. Silakan. Kalau saya kan umat biasa, Bang Juma. Ya. Saya kan umat, bukan seorang pengrajin baca kitab suci. Cuma saya tadi kebetulan tiba-tiba semangat mau berdiskusi dengan Bang Nandar sama teman-temannya tadi. Mengenai pertanyaannya Bang Juma, siapakah yang bercakap dengan Paulus ini? Siapakah engkau Tuhan? Ini kan yang Bang Juma kejar, saya juga kejar. Kira-kira siapa ini? Tetapi saya mau katakan Paulus ini kan sebenarnya orang pemberontak juga, orang penjahat juga pada zaman itu, kalau saya tidak salah baca. Tapi dari situ Paulus mulai bertobat bahwa yang berinteraksi sama dia tadi ini Yesus benaran. Itu kalau menurut saya, kalau memang salah ya mohon dikoreksi, mohon diluruskan, karena Bang Juma kan lebih tahu. Saya kan baru saja tadi ini mau belajar seperti itu. Oke. Iya. Jadi kita kembali ke Yesus dulu. Ketika kita bertanya kepada Yesus, andai kita hidup sezaman dengan beliau, kita tanya,
Saudara Yesus, aku pingin tanya, ini anggaplah kita sebagai murid. Ya. Kapankah kedatanganmu yang kedua? Setelah kamu terangkat ke bumi, kedatanganmu yang kedua itu kapan? Maka Yesus akan memberikan petunjuk di dalam Matius 24, aku datang nanti, ketika kemudian Waduh. timur sampai ke barat. Kedatanganku nanti untuk yang kedua kalinya, aku beri tanda, yaitu seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatanganku untuk yang kedua kalinya. Apakah itu sudah terjadi? Dari sejak abad pertama sampai sekarang, apakah itu sudah pernah terjadi? Ada cahaya dari timur sampai ke barat, kemudian dengan ditandai turunnya sosok Nabi bernama Isa atau bernama Yesus. Apakah itu sudah terjadi? Ya, kalau itu secara kasat mata kan memang belum. Tetapi kalau pemahaman saya sebagai Katolik, ya mungkin kedatangan kedua itu dia caranya bukan, pasti cara-cara lain ya, dengan cara-cara lain. Kedatangan kedua itu mungkin sebagai imam Katolik itu ya ketika seseorang yang dalam sakratul maut sudah mau menghabisi napasnya, tiba-tiba tertolong lagi, artinya dapat kesembuhan lagi. Nah, itulah mungkin kedatangan kedua kalau menurut saya sebagai Katolik. Cara memahaminya seperti itu, Bang Juma. Iya. Iya, Oke. itu saya. Cara memahami seperti itu. Kedatangan keduanya itu seperti itu. Ketika orang sudah dalam sakratul maut atau sifatnya mendadak sekali, mau menghabisi napasnya, lalu dia selamat lagi. Ya, itu dari saya mungkin cara memandangnya, memahaminya seperti itu. Ya, baik. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan bahwa kedatanganku yang kedua itu ditandai dengan adanya kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu disampaikan di dalam Matius 24. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang pertama, Yesus memberikan kode kepada pengikutnya. Tanda kedatanganku yang kedua adalah seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kedatanganku yang kedua. Oleh karena itu kata Yesus, camkanlah aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab kata Yesus, kedatanganku ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur ke barat. Pertanyaannya, berarti siapa yang datang kepada Paulus ini? Karena Yesus mengatakan jangan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun lagi. Paulus mengaku bertemu Yesus pada saat dia ke Damsik. Ada suara yang dia dengarkan, akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti yang datang kepadanya adalah Yesus. Berarti itu kedatangan yang kedua. Sementara kedatangan keduanya nanti itu adalah berakhir dengan kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Nah, lalu kenapa ada pengakuan seorang Paulus bertemu dengan Yesus? Ini siapa yang datang kepada Paulus ini? Silakan. Ya, ini tadi yang kata Yesus kedatangan keduanya itu di Matius berapa, Bang Juma? 24 nomor 27 dimulai dari satu perikop data nomor 15-nya. Ada pembinasa keji yang kemudian mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, itu perlu diketahui. Ya, Matius berapa tadi? 24. 24 satu perikop dari nomor 15 sampai nomor 27. Ya, pengkhotbah tentang akhir zaman ya. Betul. Permulaan ini perikopnya bagaimana ini? Perikop dari Matius 24, siksaan yang berat dan Mesias palsu.
Waduh, ini beda perikopnya bang. Matius 24 nomor 15. Matius 24, Matius 24 nomor 15. Ya, Oh, ya. sampai Siksaan nomor 27. dan Mesias palsu. Oh iya, betul, siksaan Mesias palsu. Kalau saya ini orang terbelajar Pak Bang Juma bosku. Ini dari Matius ini kan belum, dari bacaan ini kan belum sampai ke peristiwa penyalipan, kebangkitan, dan penampakan. Jadi saya juga orang terpelajar untuk memahami ini lebih dalam dengan jelasnya mengenai alarm yang diterima yang diterima oleh Paulus ini ketika dia bilang siapakah engkau Tuhan. Nah, lalu Iya. seperti yang Bang semua sampaikan, siapa makhluk ini? Tapi dia mengaku saya Yesus yang kau aniaya. Nah, artinya ini saya sendiri yang bisa, artinya pribadi saya bukan mewakili semua umat Katolik, bukan mewakili semua orang Kristen, bukan. Kalau saya sendiri melihat reaksi Yesus menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Artinya di sini Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus itu supaya Paulus itu bertobat, berhenti dari kejahatannya, sehingga Yesus bisa memilih dia untuk menyampaikan lagi peristiwa kebangkitan dan kisah-kisah selanjutnya ke depannya itu seperti apa, sehingga orang-orang di Korintus di mana itu bisa mengetahui hal kebangkitan ini, seperti itu. Kalau mengenai kedatangan kedua, saya memberikan jawaban pribadi saya untuk Bang Juma itu bukan hanya lewat kilat memancar dari ujung timur ke ujung barat, tapi ada hal-hal lain yang bisa dialami semua manusia, baik yang mau percaya Yesus maupun yang tidak percaya Yesus, kalau Yesus itu Tuhan. Karena itu setiap manusia pasti mengalami itu. Siapa saja, baik itu Muslim mau Protestan, Katolik, ketika dia sudah dalam sakratul maut, tiba-tiba dapat lagi pernapasan lagi, hidup lagi, sembuh lagi, selamat lagi. Ya itulah pandangan saya mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Begitu saja abangku dari saya. Ya. Jadi gini, saudara. Yesus ketika datang yang kedua kalinya itu tidak datang dalam bentuk roh dan tidak akan datang dalam bentuk suara saja. Ya. Yesus akan datang dengan fisiknya, dengan postur kemanusiaannya. Diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia akan datang seperti kamu lihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit dengan jasadnya, maka kedatangannya kedua kali dia datang dengan jasadnya pula, bukan dengan roh, bukan dengan suara. Begitu, ya, bukan seharusnya begitu toh, tapi dia hanya tadi kedatangan keduanya itu bertanda kilat. Jadi di situ yang kita harus gali, kita harus cari tahu begitu. Ya, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Ya, kalau yang merespon pertanyaan Paulus, siapakah engkau, Tuhan? Nah, lalu kalau yang menjawab Yesus, berarti di ayat ini juga saya harus akui bahwa yang menjawab itu Yesus, bukan makhluk yang berpura-pura mengatasnamakan Yesus, seperti itu. Ya, inilah yang kita harus kupas tuntas.
Dari mana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Sedangkan iblis jangankan menyamar sebagai manusia, menyamar sebagai malaikat aja bisa. Ketika dia datang kepada Paulus suara ini, di situ dia tidak menyamar sebagai manusia, sebagai Tuhan. Dia tidak menyamar sebagai malaikat, tetapi dia menyamar sebagai manusia. Manusia Yesus. Apa buktinya? Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Jawabku, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, manusia Nazaret. Berarti suara ini mengaku sebagai manusia. Iya, iya. Nah, sedangkan di dalam Bible dikatakan iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Apalagi kalau hanya sekedar menjelma menjadi manusia. Dia mengaku, akulah manusia Yesus dari Nazaret yang kau aniaya. Sekarang permasalahannya adalah, bisakah iblis menyamar sebagai manusia? Bisa kan? Kalau iblis mungkin, saya jawab pertanyaan itu kayaknya iblis bisa menyamar jadi manusia, mungkin bisa. Bisa. Bisa, tetapi mohon maaf Bang Juma, bosku, kalau respon pertanyaannya Paulus tadi itu mengenai akulah Yesus yang kau aniaya itu, itu kalau saya memandang itu Yesus betul yang menjawab. Tetapi kalau Ya. Bang Juma masih Wajib. Bang Juma masih bilang ini harus dicari tahu kebenarannya, ini siapa, sosok siapa, makhluk siapa, Oke. sehingga orang Roma itu bisa 100% kan bahwa ini Yesus itu. Dia Oke. itu Yesus yang cakap-cakap. Oke. Ya, seperti itu. Itu harus, karena Anda sebagai Katolik harus memperjuangkan itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah kata Yesus, ketika ada orang yang mengaku, atau suara mengaku, atau roh mengaku bahwa dia yang ditemui, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan adanya kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Pertanyaan saya, ketika suara ini datang, akulah Yesus, apakah ada sinar menyambar dari timur sampai ke barat pada saat itu? Boleh saya jawab? Silakan. Iya, kalau saya jawab itu antara kilat dengan suara ya. Kalau untuk suara itu menandakan memberikan pengampunan dan pertobatan kepada Paulus, sehingga kemanusiaannya Paulus yang pada saat itu menjadi penjahat yang menyalibkan ribuan orang bisa berhenti menjadi seorang penjahat. Kalau kedatangan kedua kalinya yang kilat dengan tanda sebagai kilat dari timur sampai ke barat itu kita bisa mendefinisikan ke sebuah fenomena alam kah, atau ya seperti itulah, tsunami kah atau bagaimana, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau untuk memperbaiki pola pikir orang atau mempertobatkan orang, mungkin cara Tuhan seperti tadi yang dimaksud tadi. Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Makanya Yesus langsung menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Dari situlah Paulus mungkin mulai sadar, oh ternyata seperti ini cara Tuhan mengampuni dan mengasihi kembali kita ciptaannya, seperti itu. Itu jawaban saya, jawaban bukan berdasarkan data, tetapi jawaban sebagai iman, keyakinan saya. Seperti itu, Bang. Oke, baik, saya hargai. Jadi satu hal yang perlu dipahami di sini adalah kita beragama itu harus mengedepankan akal. Kalau mau selamat, hal-hal yang tidak rasional itu dibuang, dikubur. Jangan ego terhadap sebuah keyakinan kalau keyakinan itu justru menghantarkan kita menjadi bego. Yesus mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Nah, sekarang kenapa Anda percaya kepada Paulus?
Sedangkan nasihat Yesus jangan kau percaya. Sedangkan Paulus ini kita tidak tahu dia siapa. Bapaknya kita tidak tahu siapa, ibunya siapa. Seketika kemudian mengaku bertemu dengan Yesus. Kenapa orang Kristen percaya sementara orang Yahudi tidak percaya? Kita yang jauh-jauh dari zaman Paulus, zaman Yesus percaya. Sementara orang yang hidup sesama dengan Yesus tidak percaya dengan Paulus. Ini aneh. Ternyata makhluk yang datang kepada Paulus itu berhasil kemudian mencengkeram miliaran manusia. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan adalah benar yang engkau katakan, supaya aku berdoa kepada Bapa untuk meminta. Makanya dikatakan dalam Yohanes 14, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, ketentuan dan keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Yohanes 14 nomor 16. Yohanes 16 nomor 7 adalah betul jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Artinya Yesus menerangkan setelah dia pergi akan datang seorang penolong lain. Sedangkan yang terjadi terhadap Paulus, yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Sementara Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh penghibur. Mana yang benar? Yesus yang berbohong atau Paulus yang kerasukan setan? Karena Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah roh penghibur, manusia penolong lain. Seorang penolong yang datang setelahku. Tetapi yang datang setelah Yesus ternyata menurut Paulus adalah Yesus itu sendiri. Kalau betul yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus itu sendiri, maka Yesus adalah pembohong, pendusta. Karena ternyata yang datang setelah dia pergi adalah dia sendiri kembali. Tapi kalau ternyata tidak, yang datang itu bukan Yesus, maka jelas yang datang kepada Paulus itu adalah iblis. Iblislah yang kemudian mengajarkan konsep-konsep yang ada di dalam ajaran Kristen. Nah, untuk mengetahui itu iblis atau bukan, maka kita perlu mendeteksi apakah ajaran Paulus ini berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Itu untuk mendeteksi apakah yang datang ke Paulus ini adalah setan atau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Maka kita harus melihat bagaimana ajaran Yesus ketika dia ada di tengah-tengah Bani Israel, dan bagaimana ajaran Paulus setelah ia didatangi oleh roh yang mengaku sebagai Yesus. Coba Anda bandingkan. Menurut Yesus, yang harus menjadi korban di atas tiang sebagai penebus salah itu dirinya atau hewan? Di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Matius 8 nomor 4. Berarti Yesus mengajarkan bahwa korban itu korban hewan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Tapi Paulus mengajarkan Yesus dengan darahnya, dengan dagingnya lah yang dipakai untuk menebus dosa. Ini bukti bahwa yang datang kepada Paulus bukanlah Yesus. Itu bukti kecil. Nanti kita akan buktikan yang lebih besar, bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, bukan Yesus. Silakan. Oke, Bang Zuma, nanti kita lanjut lagi. Mungkin ada teman yang baru nanya, ini parah Islam atau apa itu? Mau ganti topik dengan teman-teman yang lain? Masih Ya, ada? silakan, Bang. Kita lanjut lagi. Saya cuma warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin minta sedikit pandangan, pendapat dari saudara terkait dengan apa yang saya sampaikan ini. Apakah saudara bisa menyadari secara akal, bukan secara dogma, bahwa adanya tanda tanya besar
siapa makhluk yang datang kepada Paulus ini, atau sama sekali apa yang saya jelaskan ini Anda tidak paham, atau Anda paham tetapi karena bertentangan dengan doktrin, maka Anda kemudian bingung untuk menjawabnya. Silakan. Kalau saya sudah jawab tadi, kayaknya kalau saya sebagai pribadi, sebagai orang Katolik, jawaban saya itu tidak mewakili semua umat Katolik, tapi jawaban saya itu mewakili diri saya. Yang datang kepada Paulus ini ya Yesus. Boleh Anda berikan satu bukti saja bahwa yang datang itu adalah Yesus? Nah, ini kalau begitu harus pakai data lagi. Iya, silakan. Saya tunggu, enggak apa-apa. Enggak Iya, apa-apa. gimana ini bacanya? Saya mau dapat dari mana ini? Sabar ya, tunggu dulu. Silakan, silakan. Itu tadi kisah para rasul berapa ya? Bukti akurat bahwa yang datang itu adalah Yesus. Silakan. Ya, sabar dulu ya. Iya. Ya, sambil nunggu saya sapa dulu ini Hansen Muslim apa Kristen? Hansen sama Room Exegesis. Muslim apa Kristen? Ya, selamat malam Bang Bang Kian. Selamat malam. Dari Kristen ya, Bang Room Exegesis. Iya, betul, dari Kristen. Baik, di mute dulu ya. Tunggu Bang Niden dulu ya. Terus Hansen Muslim apa Kristen Hansen? Oh, nggak ada suara. Saya gantiin sama Kristen yang lain. Lanjut Bang Niden. Ya, Bang Jumat tadi yang ayat itu ayat berapa? Kisah berapa? Yang mana, Bang? Yang tadi Paulus Kisah 22 nomor 8. oh, kisah 22 nomor 8 ya. Paulus ini perikopnya Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Ya. Nomor 8. Jawabku. Artinya Paulus yang menjawab ya. Atau bagusnya baca Iya. dari ayat 6 nih. Boleh, silakan. Ya, bagusnya baca dari ayat ke-6-nya. Dua ayat 6. Tetap dalam perjalanan. Tapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suara-suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, artinya jawabku berarti jawabnya Saulus. Siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Ini bacanya sampai di sini saja ya, tidak boleh saya teruskan. Kalau Boleh, silakan aja, silakan ya, aja. ya, jadi abang Boleh tanya dibaca tadi, lanjut. ya, jadi jawaban saya tadi, jawaban yang saya sudah jawabkan ke Bang Juba juga. Jadi pengakuan siapakah engkau di sini? Jawabnya kan akulah Yesus. Jadi jawaban aku ke abang, Yesus juga yang menjawab ini. Yesus orang ini yang tadinya ini bercakap ini Yesus, bukan roh-roh lain. Seperti itu. Siapa tahu ada Itu yang Ya. saya tanya, dari mana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Sebegitu gampangnya Paulus membunuh, menganiaya, habis itu berjalan ke Damsik, lalu ketemu dengan Yesus, lalu merubah firman Tuhan, lalu mengajarkan tentang konsep, lalu membuat sebuah 13 buku. Sebegitu gampangnya, hanya dengan mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Seketika dia menjadi rasul. Kita buktikan dulu dong bahwa yang datang kepadanya itu betul-betul Yesus. Apa pembuktiannya bahwa yang datang itu adalah Yesus? Hanya karena dia mengatakan akulah Yesus gitu. Hanya sekedar ada suara akulah Yesus. Lantas kita mengatakan bahwa yang datang itu Yesus. Lantas kita percaya. Sedangkan kita tidak ngerti Paulus ini siapa? Orang dari mana? Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Kok tiba-tiba bisa secara frontal merubah semua firman Tuhan? Bahkan dia mengatakan
firman Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah sampah. Makhluk apa ini yang datang kepada dirinya? Ini yang kita mau tahu. Kalau hanya sekedar mengaku Paulus, mengaku Yesus, maka besok-besok ada orang mengaku aku bertemu dengan Yesus. Bahaya itu. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 24, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab nanti kedatanganku ditandai dengan kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Paulus tidak mengalami itu. Malah yang Anda sebutkan tadi itu, saudara, adalah tsunami dan seterusnya. Ayo, ini harus kita buktikan. Anda kan sudah mengatakan kalau yang seperti itu sebagai Katolik saya akui bahwa yang datang adalah Yesus. Mohon sebagai Katolik buktikan kepada saya bahwa betul-betul yang datang itu bukan hanya sekedar suara saja, tetapi memang betul-betul Yesus. Ayo, dengan cara apa saudara bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus? Silakan. Kalau saya bisa buktikan ini di ayat ke-6-nya. Kalau itu Yesus karena bercahaya kan, cahaya, kilat yang bercahaya dari ujung ke ujung. Kan tadi di bacaan lain itu kan memancar kilat dari ujung timur ke ujung barat. Jadi connect-nya ayat tadi dengan kisah para rasul ini di ayat 6-nya. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit. Ya, itu ini saya pribadi, Bang Juma dan teman-teman. Iya. Saya pribadi saya bisa mengaminkan dan mengiyakan kalau ini Yesus. Terserah nanti teman-teman yang lain mau berbeda silahkan, tetapi secara individual saya tetap meyakini bahwa ini Yesus karena dia sudah berjanji kedatangan kedua kalinya itu memancarkan kilat yang bercahaya dari ujung timur ke ujung barat. Makanya saya ketemu secara pribadi, saya ketemu ayatnya di sini, ayat 6. Kisah Rasul 22 ayat 6 ini sampai 9 ini seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lain, Rom Eke atau bagaimana? Mau jawab silahkan. Kita diskusi santai. Silakan. Karena jelas. Ya baik, mungkin Bang Rom Exegesis mau menambahkan, silakan. Oke. Terima kasih buat waktunya, Bang. Suaranya di up sedikit, Bang, nggak kedengeran. Begini jelas, Bang. Jelas begini? Halo? Gedein dikit, Bang. Begini jelas? Baik, silakan. Oke. Iya, sebelum saya mau menanggapi apa yang jadi pertanyaan Bang Zuma, salam kenal dulu buat semuanya ya. Iya Bang, salam kenal Bang. Iya, terima kasih Bang Zuma. Siap. Saya sudah banyak mendengar tentang Bang Zuma orang yang bijaksana. Aduh, mohon maaf, Gurunda kedengaran nggak suara dia sama Gurunda? Iya, kencang suaranya. Kecil. Oh, kencang. Oh, baik. Lanjut, Pak. Jelas Bang Zuma ya. Iya, siap. Iya, yang saya tahu Bang Zuma pernah berdiskusi dengan Joshua Teu, lalu kemudian sama pendeta-pendeta yang lain, nama beton yang lainnya. Iya Bang, iya Bang. Saya tertarik ketika Bang Zuma ada di Komal ini. Saya mampir di Komal ini, saya pengen naik, saya pengen berdiskusi dengan Bang Zuma juga. Nah, terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Bang Zuma tadi untuk dijawab, khususnya oleh kita yang dari Kristen ya. Nah, pertama-tama saya mau bilang begini, bahwa apa yang sedang Bang Zuma pertanyakan ke kita itu adalah pribadi yang bagi kami dia adalah Tuhan. Yesus yang menyatakan diri kepada Paulus itu, dia bukan manusia biasa seperti kita, tapi yang kami percayai bahwa Alkitab mencatat bahwa dia adalah Allah yang berkenosis menjadi manusia dan menjadi sama dengan kita, lalu kemudian mati, bangkit hari ketiga dan naik ke surga. Nah,
dia itu yang menyatakan diri kepada Rasul Paulus. Kalau ditanya bagaimana cara kami membuktikan bahwa itu Yesus, tidak ada dalil lain selain daripada ayat yang Bang Zuma kasih tadi. Justru itu yang menjadi kekuatan bagi kami bahwa kebenaran itu jelas, bahwa Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Rasul Paulus dengan cara memperlihatkan cahaya kemuliaannya kepada Rasul Paulus. Itu yang dilihat di dalam, baik di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5, 22 ayat 8, 26 ayat 15. Jadi kalau bukti secara secara langsung yang kita mesti tunjukkan, saya kira tidak mungkin selain daripada apa yang tercatat dalam Alkitab. Saya kira begitu dulu Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini Bung, kita berbicara mengenai perspektif iman, maka kami tidak punya hak untuk mengganggu gugat itu. Hanya saja kemudian Al-Quran datang menimpali keadaan, di mana ketika Al-Quran bercerita tentang datangnya sosok sebagai penolong jalan keselamatan menuju kepada surga, yang kami sebut dengan sebutan Nabi Isa. Kejanggalan kemudian terjadi ketika kami membaca Bible, di mana aturan main yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa yang digenapi oleh Yesus, penggenapan ini kemudian berubah makna ketika kita membaca hampir seluruh dari surat-surat Paulus. Maka saya membaca dalam kitab Matius 24, Yesus menasihatkan orang-orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, apabila ada orang yang berkata kepadamu, bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab kedatanganku kelak ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Nah, tadi saudara kita sudah mencoba untuk menerangkan itu, tapi semakin diterangkan akan semakin ganjil kelihatannya. Kenapa? Karena pengakuan Paulus sendiri terdapat kontradiksi. Contoh, di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Mereka memang mendengarkan suara itu. Tapi di Kisah Para Rasul 22 nomor 9 diterangkan, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kisah Para Rasul 9 nomor 7 mengatakan orang-orang yang bersama dengan Paulus itu mendengarkan suara. Tapi Kisah Para Rasul 22 nomor 9, Paulus membantah itu. Paulus mengatakan mereka yang menemani aku tidak mendengarkan suara. Dari sini aja rancu sebagai kode kepada kita yang berakal bahwa kisah itu adalah kisah yang tidak benar. Sebuah kisah kita ketika diceritakan dengan kontradiksi, dengan sumber yang sama, berarti orang itu bercerita sesuai dengan hasil penyelidikan saja, bukan karena dia tahu persis keadaan yang ada pada saat itu. Nah, karena itulah kemudian kalau bertumpu kepada cerita-cerita ini, maka kembali kepada tema kita, siapa sebenarnya yang mendatangi Paulus ini? Saudara-saudara mengatakan itu adalah Yesus. Apa yang bisa kita buktikan dengan mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus ini benar-benar Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain. Bukan aku, tapi seorang penolong lain. Kalau aku memang betul datang, tapi nanti. Dan kedatanganku itu ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu tertulis dalam Matius 24 dari nomor 15 sampai dengan nomor 27. Cek per cek, ternyata orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik, itu adalah sang pembinasa keji yang duduk di tempat kudus. Nah, saya melihat Paulus ini duduk di tempat yang kudus, didudukkan sebagai rasul.
rasul itu tempat yang kudus. Tetapi sang rasul pembinasa keji ini kemudian menentang sang maha tinggi. Apa pembuktiannya? Paulus membatalkan semua perjanjian kekal Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bani Israel. Contoh, sunat. Sunat itu perjanjian kekal, dia batalkan. Sabat perjanjian kekal, dia batalkan. Taurat adalah hukum kekal, dia batalkan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Ini berarti bahwa Matius 24 nomor 15 itu adalah Paulus. Dan yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik juga itu adalah Paulus. Sementara Yesus mengatakan dia adalah sang pembinasa keji. Sebagai pembinasa keji pasti ada korbannya, pasti banyak korbannya, karena dia adalah pembinasa keji. Untuk itulah saya minta kepada saudara-saudara saya Kristen yang saya kasihi, tolong tunjukkan bukti akurat bahwa yang datang kepada Paulus itu betul-betul Yesus. Karena kenapa kitab Anda mengatakan bahwa iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang, apalagi hanya menyamar sebagai manusia. Ingat, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 9, di situ Paulus, di situ makhluk itu nomor 8, di situ makhluk itu hanya mengaku sebagai manusia, bukan mengaku sebagai malaikat. Saya bacakan dalilnya. Di Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Oknum ini mengaku sebagai manusia. Coba Anda baca dalam original teks. Mengaku tidak dia sebagai manusia? Mengaku. Dia mengatakan Nazoraios, artinya orang-orang Nasrani. Berarti roh yang datang kepada Paulus ini cuma mengaku manusia tok. Sedangkan kalau Anda melihat, sekali lagi, mohon maaf yang setinggi-tingginya, kalau saudara melihat dan menyaksikan, ternyata di dalam kitab Anda sendiri dikatakan bahwasanya Yesus akan datang seperti ketika dia datang yang kedua kalinya. Apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Anda baca pelan-pelan. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkanmu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke surga. Ingat, Yesus naik ke surga bersama dengan jasadnya. Berarti kalau benar yang datang kepada Paulus ini, maka wajib hukumnya Yesus datang ke dunia ini dengan jasadnya pula. Tapi faktanya yang datang kepada Paulus bukan jasad, yang datang kepada Paulus hanya suara. Siapakah engkau Tuhan? Suara itu pun datangkan kontradiksi. Ada yang dia katakan mendengarkan, di data yang lain dia mengatakan mereka tak mendengarkan. Ini fakta akurat. Sekarang tinggal Anda buktikan saudara-saudara bahwa yang datang kepada Paulus ini, sehingga Paulus kemudian mendirikan sekte bernama Kristen, dan Paulus membuat kitab yang Anda katakan suci sebanyak 13 buku. Tolong tunjukkan bahwa yang datang kepada Yesus Paulus ini benar-benar adalah Yesus anak Maria. Silakan. Silakan Bang Rum Exegesis, dibuka mute-nya. Ya. Ya. Jadi gini. Di Matius 24 ayat 27 itu adalah penjelasan Yesus tentang kedatangannya yang kedua kali. Jadi bukan berbicara tentang kapan saja ketika dia hendak membuat setiap orang untuk bertobat. Contoh, dia datang ke Paulus itu untuk menarik Paulus menjadi rasulnya, itu bukan kedatangan yang kedua kali. Kedatangan kedua kali itu nanti pada waktu yang namanya kiamat. Yesus datang, ketika dia datang di Israel, dia tempatnya dia datang di gunung di Bukit Zaitun. Dia akan menginjakkan kaki ke Bukit Zaitun. Sebagaimana dia datang, dia naik ke surga, seperti itu juga
orang akan melihat dia ketika dia datang. Nah, dia naik ke surga dari startnya itu dari Bukit Zaitun, maka dia akan datang pada kali yang kedua ketika dia akan menghakimi dunia. Dia turun ke bukit yang sama, Bukit Zaitun juga. Nah, ketika dia turun pada kali yang kedua, itulah yang dibilang dalam Matius 24 ayat 7, dia gambarkan seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Artinya, ketika Yesus datang di Bukit Zaitun, seluruh dunia akan serempak melihat seketika itu juga Yesus sudah datang. Nah, kebenaran ini nanti akan kita semua lihat. Sekarang belum, akan ada waktunya. Ini yang kami imani, Bang Juma. Nah, jadi tentang dia mendatangi Paulus dengan cara kemahakuasaan dia menampakkan cahaya kemuliaannya kepada Rasul Paulus. Cuman begitu. Cuman lihat cahaya, Rasul Paulus bisa buta. Lalu kemudian dia utus seorang hambanya yang lain, yaitu Ananias, untuk mendoakan Paulus supaya Paulus dicelikkan matanya. Dan saya sangat percaya, juga banyak dan semua orang Kristen percaya bahwa pribadi yang datang menemui Paulus ini dengan cara memperlihatkan cahaya kemuliaannya adalah Yesus, dan dia adalah Tuhan. Nah, saya ulangi, Yesus yang kami percaya yang menampakkan diri kepada Paulus ini, dia bukan manusia dan diangkat menjadi Tuhan. Bukan hanya Paulus yang menjelaskan. Dari kitab para nabi itu sudah ada menubuatkan tentang dia. Kemudian yang lebih banyak menekankan tentang kealahan dia itu Yohanes. Dia adalah Allah, firman Allah yang mengambil rupa manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dibilang, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan ia bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ini saya persingkat. Dan ayat 14 dari Yohanes 1 itu dikatakan firman itu telah menjadi daging atau telah menjadi manusia. Matius banyak menceritakan tentang kelahiran Yesus. Markus, Lukas, Yohanes juga sama. Jadi kelahiran Yesus ini nyata bagi kami bahwa dia adalah Allah yang sama dengan Bapa dan Roh, punya hakikat yang sama, tetapi dia mau mengambil rupa jadi manusia, menjadi sama dengan kita supaya bisa disalib. Itu tujuannya. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu, yang pertama itu adalah untuk menyelamatkan orang dari dosa. Siapa yang percaya sama dia akan selamat. Nah, Yesus yang telah menjadi korban penebus salah inilah yang akhirnya menemui Paulus itu, Bang. Jadi Paulus yang sedang dalam perjalanan menuju Damsyik itu, dia berjumpa dengan sosok yang selama ini dia nggak kenal, yang dia cuma dengar, dan dia nggak percaya bahwa itu adalah Tuhan. Malahan dia menganggap Yesus itu menghujat Allah. Maka dia menganiaya semua pengikut-pengikut Yesus di zaman itu. Nah, pada akhirnya sesuai dengan ketentuan Tuhan, maka Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus dengan cara itu, Bang. Dengan cara cahaya, dengan melihat cahaya itu, dia menjadi buta, tapi dia mendengar suara itu. Rasul Paulus bersaksi. Baik, mungkin langsung ke Bang Juma, Pak Pendeta ya. Ya, silakan. Silakan Gurunda. Oke, baik. Yang pertama, di dalam suratnya Paulus di Galatia 1, tepatnya di nomor 15,
Dia mengatakan begini, tetapi waktu Dia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku. Sorry Bang Zuma, sebentar Bang Zuma. Ya, Waktu saya tinggal sekitar 15 menit Bang ya, nanti soalnya saya Oke. ada sedikit ada yang saya mau kerjakan. baik, Oke, baik, lanjut. baik, Bang. Jadi dalam Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku dia dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Dia dipilih sejak dalam kandungan ibunya. Mazmur 58 nomor 3, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan ibunya, pendusta-pendusta ini telah sesat. Saya ulang. Sejak lahir orang-orang fasik ini telah menyimpang. Sejak dari kandungan ibunya, pendusta-pendusta ini telah sesat. Paulus mengaku dalam Galatia 1 nomor 15, sejak dari kandungan aku telah dipilih. Pertanyaannya, dia dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai orang benar, faktanya dia menganiaya murid-murid Yesus. Faktanya dia tidak pernah mendampingi Yesus kemudian di dalam penginjilan. Nanti ada kata bertaubat, lalu kemudian dia mengaku sebagai rasul. Ini perlu direnungkan oleh teman-teman. Kenapa demikian? Karena di dalam Matius 12 sangat jelas dikatakan bahwasanya apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya dia kembali kepada orang yang bertaubat tadi. Maka pergilah ia dan mendapati orang yang bertaubat tadi bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk kembali dan berdiam di situ, berdiam di orang yang bertobat tadi. Maka akhirnya keadaan orang itu jauh lebih buruk dari keadaannya semula. Jadi Paulus bertobat. Oke, setelah membunuh, Paulus bertobat. Harusnya kalau Paulus ini bertobat dari membunuh, ketika Yesus mengatakan, ditanya oleh muridnya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Kata Yesus, jangan kau membunuh. Paulus membunuh. Dan setelah membunuh, Paulus kemudian bertobat. Setelah bertobat, dia tadinya membunuh jasad. Setelah bertobat, dia jauh lebih jahat lagi. Dia membunuh akal sehat manusia. Nah sekarang, bagaimana bisa kita buktikan bahwa itu adalah Paulus? Di dalam Matius 12 ini, Yesus mengatakan demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan yang jahat Anda boleh baca dalam Matius 12:38 sampai nomor 40. Angkatan jahat itu kemudian diberi tanda. Anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Hari ketiga dia bangkit. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan itu ada di Kristen. Nah, kembali kepada tema. Kalau saudara tadi mengatakan bahwasanya Paulus ini bertaubat, lalu kemudian digunakan oleh Yesus untuk pengabaran. Yesus sendiri mengatakan yang datang setelahku adalah seorang penghibur. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit seorang manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu hanya sebuah suara. Siapakah engkau? Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya, katanya. Nah, permasalahannya di sini adalah Yesusnya menekankan di dalam Yohanes 16 nomor 7, yang datang setelah dia bukan roh, bukan dirinya sendiri, bukan suaranya. Yang datang setelah dia terangkat ke langit adalah seorang penghibur manusia. Yang jelas nyata-nyata manusia yang akan membimbing manusia lain, disebabkan karena sedang noise. Nah, oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwa siapa yang datang kepada Paulus ini, kalau dia adalah Yesus, berarti Yesus pembohong. Karena dia mengatakan setelah aku yang datang adalah seorang penolong lain. Tapi ternyata yang datang dirinya sendiri. Atau jangan-jangan yang datang kepada Paulus ini adalah roh jahat. Bukankah dalam kitab saudara sendiri diterangkan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang dengan jasadnya yang kedua kalinya. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa?
Paulus hanya mendengarkan suara, akulah Yesus. Lantas kemudian kita percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Sebab kedatanganku ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu pun dia harus turun dengan jasadnya, dengan tubuhnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya suara saja. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Apa yang bisa kita jadikan sajian? Oh, yang datang kepada Yesus itu buktinya. Apa buktinya? Paulus menjadi orang baik. Apa bukti kebaikannya? Dia mengajarkan Yesus datang untuk menebus dosa. Kata siapa? Di mana di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap manusia untuk menebus dosa? Tak ada. Imamat 1 nomor 2. Ajarkan, katakan, sampaikan kepada orang Israel. Apabila di antara mereka ada yang ingin mempersembahkan kurban kepada Elohim, maka agar mempersembahkan hewan ternak, sapi, domba, kambing, lembu. Tak ada manusia. Nah, sedangkan Paulus mengajarkan manusia. Jadi yang mengajarkan Paulus mempersembahkan dengan pengajaran bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk nebus dosa itu adalah roh yang datang kepadanya yang ngaku-ngaku Yesus ini. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa yang datang ini betul-betul Yesus, apa jadi tolak ukurnya? Tolak ukurnya apa? Bahwa itu benar-benar Yesus. Karena hanya dengan suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Cuman karena itu. Sementara kita tidak mengenal Paulus ini siapa. Bapaknya siapa, emaknya siapa, kita tidak tahu. Tiba-tiba dia memotong pengajaran Tuhan dengan mengatakan bahwa yang datang kepadanya adalah Yesus. Jadi saudara, saya rindu ada orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul Yesus anak Maria ini. Apa yang bisa menjadi acuan untuk mengatakan bahwa itu adalah Yesus? Hanya karena mendengarkan suara. Yesus mengatakan jangan kau percaya. Nah, silakan. Oke. Yang pertama Bang, yang pertama saya mau jawab yang Abang sentil tentang sejak dari kandungan. Rasul Paulus mengaku bahwa dia sudah dipilih. Dalam Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Lalu kemudian Abang kaitkan dengan Mazmur pasal 58. Mazmur 58 Bang ya? Ya, 58 Bang. Ayat, nomor 3 atau nomor 4? Ayat 3. Nah, ayat 3 itu Bang. Oke. Tapi kalau di buku itu Alkitab itu di ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Nah, tolak belakang antara Galatia 1 ayat 15 dengan Mazmur 58 ayat 3 karena pemazmur yaitu Daud dia sedang membicarakan tentang para orang-orang fasik. Jadi bukan orang-orang benar yang dia sementara tuturkan di sana, tapi dia sedang berbicara tentang orang-orang fasik. Maka kalimat Daud dalam Mazmur 58 ayat 3 ini itu tidak nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 1 ayat 15. Karena justru Galatia 1 ayat 15 ini Paulus sedang menceritakan tentang dirinya memperoleh kasih karunia dari Tuhan sejak dari dalam kandungan. Walaupun dalam kenyataan perjalanan hidupnya di masa muda dia menganiaya orang-orang percaya Yesus. Nah, Yesus bilang barang siapa menganiaya kamu, dia bukan menganiaya kamu, tapi menganiaya aku. Barang siapa membenci kamu, dia bukan membenci kamu, tetapi membenci aku. Yesus bilang, makanya ketika Paulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Sebenarnya dia pakai kata kurios di sana, kurie. Siapakah engkau Tuhan? Dia bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Abang bilang seorang manusia yang dikatakan Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16, dia bilang begini, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini terjemahan Lai, dia pakai kata seorang untuk mempermudah orang Kristen memahami pribadi yang diutus oleh Allah ini untuk menjadi penolong. Tetapi sebenarnya dalam teks aslinya dari bahasa Greek atau Yunani, dia tidak memakai kata seorang, tetapi converter penolong yang lain aja. Dia tidak pakai seorang penolong, tapi penolong yang lain. Jadi selain Yesus diutus ke dunia, ada penolong yang lain bagi orang Kristen. Itu di Yohanes 14 ayat 16. Jadi dia adalah Roh Kudus, bukan firman yang menjadi daging ini, bukan Yesus yang menjadi manusia, bukan. Ini hal terpisah yang kita mesti bicarakan kalau mau ngomong jujur. Nah, yang ketiga, kedatangan yang kedua kali ini belum terjadi di waktu Yesus menjumpai Paulus, Bang. Jadi Yesus menjumpai Paulus itu belum termasuk dalam konteks kedatangan kedua kali yang dimana digambarkan seperti kilat memancar dari timur ke barat. Oke, mantap. Tanda-tandanya kalau gitu, yang bikin percaya. Langsung ke situnya, karena kan waktunya dikit lagi tuh. Langsung ke situnya aja. Iya Bang. Jadi dengan cara menunjukkan cahaya kemuliaannya, karena Yesus belum datang untuk kedua kalinya. Kalau dia datang untuk kedua kalinya, benar Bang Suma bilang, dia akan datang dalam wujud manusia yang seperti dulu dia terangkat ke surga, seperti itu dia akan datang. Nanti di akhir zaman, di penghujung zaman, nanti dia akan menghakimi dunia. Dia akan datang seperti yang Bang Juma maksud. Itu yang saya pahami dari Oke, mantap. Jadi Gurunda, cahaya kemuliaan Gurunda. Oh, ya, silakan. Sekalian ini anggap sebagai closing saya aja Bang ya. Sekalian saya soalnya ada sedikit kerjaan. Saya pamit ya. Baik, Pak Pendeta, tapi didengerin dulu jawaban dari Gurunda juga ya, Pak Pendeta ya. Dengerin dulu ya. Jangan dulu turun ya, jangan dulu turun. Silakan Gurunda. Gini Bang. Mohon maaf, saya harus keluar karena saya harus menghubungi orang yang minta tolong saya. Saya ada kerjaan dan saya harus temui dia. Ada pelayan saya, ya. Saya mohon maaf. Oh, baik. Gini aja Pak Pendeta, besok dijadwalin aja Pak Pendeta ya, di DM aja ya. Boleh nanti kita lihat ya. Kalau saya punya waktu besok, saya coba nanti mampir di Komal ini. Baik, terima kasih untuk semuanya. Bang Jonathan, makasih sudah naikin saya. Allah memberkahi kita semua. Ya, terima kasih Bang. Makasih Bang. Ya, makasih Bang. Oke, saya tanggapi dulu ya teman-teman. Supaya didengarkan pada teman-teman yang ada di bawah maupun yang ada di YouTube. Jadi kalau kita belajar tentang bahasa Yunani secara mendalam, kata parakletos itu tidak merujuk kepada pneuma hagios. Itu dulu. Kalau berbicara mengenai pneuma, hantu atau roh, betul, itu bukan manusia. Tetapi adalah makhluk roh saja. Tapi ketika berbicara mengenai parakletos, maka itu mutlak wajib hukumnya berbicara tentang jasad manusia yang menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia yang kemudian disebut rasul. Jadi kita nggak bisa ditipu ya, karena di sini ada pakar, ada orang yang ngerti, adik-adik kita ini sudah pada bisa bahasa Yunani. Parakletos itu merujuk kepada orang yang dipilih menjadi wakil Tuhan atau duta Tuhan di atas muka bumi.
Itu harus dipahami. Jadi kalau dikatakan penolong lain, meskipun tidak dikatakan seorang, itu sudah pasti Parakletos itu manusia. Disiplin ilmu manapun ketika berbicara mengenai Parakletos, itu rujukannya kepada manusia atau makhluk minimal. Nah, kembali di sini sudah sangat jelas dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Coba camkan baik-baik ini. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Artinya dia datang dengan jasad dan tidak ada indikasi sedikit pun dari Yesus bahwa yang datang kemudian itu adalah dirinya sendiri, baik dalam bentuk roh maupun hanya dalam bentuk suara. Itu tak ada. Nah, yang jadi inti permasalahan di sini yang membuat dua saudara Kristen kita ini minta pamit buru-buru, itu karena Yesus tidak pernah menerangkan dia akan datang untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya. Sementara banyak bertaburan kita lihat orang murtad karena mengaku bertemu dengan Yesus. Padahal Yesus sudah mengatakan kedatanganku itu ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan Kisah Para Rasul 22 di situ dikatakan bahwasanya Paulus melihat sinar dari langit yang kemudian mengelilingi dirinya tok. Tidak ada yang kayak gitu. Sinar yang dimaksud Yesus itu bersinar dari timur sampai ke barat, bukan hanya kepada orang per orang. Ini pembuktian penyesatan yang terstruktur dengan baik yang harus kita bongkar habis. Ya, di sini cikal bakalnya ini. Makhluk apa yang datang kepada Paulus sehingga ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Pantekosta, ada bla 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 bla. Di sini cikal bakalnya ini. Kalau terbukti yang datang itu adalah Yesus, Kristen betul. Tapi kalau ternyata bukan, berarti ada makhluk lain yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengenali lebih jauh? Kata Yesus di dalam Yohanes 8:44. Dengarkan baik-baik. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Satu, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, yang pertama, iblis ini menjadi bapak. Iblis ini kemudian mengaku sebagai Tuhan, sebagai pembimbing, sebagai pengajar, sebagai gembala. Di dalam pengakuan Paulus 1 Korintus 4 nomor 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai bapak, karena akulah yang dalam Yesus menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Coba. Mengaku bapak dia. Padahal Yesus mengatakan, jangan kau menyebut bapak siapapun yang ada di langit maupun di bumi, sebab hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Sementara Paulus mengaku bapak. Camkan itu baik-baik. Iblislah yang menjadi bapakmu, berarti ada iblis yang mengaku bapak di sini. Yang kedua, bapakmu ini melakukan kemudian sesuatu yang diajarkan kepadamu agar kamu mengikuti apa yang ia lakukan. Benar saja, orang-orang Kristen mengikuti kemudian keinginan-keinginan Paulus. Atas kehendak siapa orang Kristen tidak bersunat? Paulus. Atas kehendak siapa kemudian mereka mengibadahi Yesus? Paulus. Atas kehendak siapa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa? Semua berpola kepada Paulus. Itu yang kedua. Dia bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu tadi. Sebab sekalipun kau mempunyai beribu bapak, dia mengaku bapak. Dia sebagai pembunuh diterangkan di dalam Kisah para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha kemudian
membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1 nomor 13, sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15:9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Sang bapak mengakui kalau dia adalah sang pembinasa keji yang melakukan awal perbuatannya dengan berpura-pura mengatakan bertobat. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Coba kita lihat dalam Roma 3 nomor 7. Apa yang dikatakan oleh beliau? Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh kebohonganku, oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia harus bermegah. Ini ciri-ciri bagian daripada iblis itu. Ia adalah pembunuh dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab yang ada di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, dan sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia mengakui. Di dalam Roma yang kita bacakan tadi, dia mengakui itu. Bahwa dalam kelicikanku, dalam dustaku, oleh kebesaran Allah, jika kebesaran Allah oleh dustaku. Lalu kemudian apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Ini jelas. Di dalam Filipi 1:18 juga dikatakan, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud menipu atau palsu atau mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku Paulus tetap bersuka cita. Nah, artinya bahwa apa yang diterangkan oleh Yesus dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, itu terpenuhi 100%. Sekarang kalau orang-orang Kristen tidak mampu membuktikan bahwa yang datang kemudian kepada Paulus mengaku Yesus itu adalah Yesus, maka betullah iblislah yang selama ini mereka tuhankan. Adakah orang-orang Islam yang ada di Komal ini sebagai penggiat apologet Islam bisa membantu saya untuk mengetahui bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah betul-betul Yesus? Silakan. Itu ini Guru Nda, apa ya? Waktu aku tekenin kan ya, oh, Pak, siapa itu? Pak Eksegesis kepanjangan, langsung aja intinya gitu. Tanda-tanda apa yang menguatkan bahwa itu Yesus? Di situ dia mati langkah, Guru Nda. Iya, memang betul. Betul. Itu makanya dia cabut itu karena tahu lemah banget, dia bilang cahaya kemuliaan. Nanti Guru Nda tanya yang kayak gimana cahaya kemuliaan? Nah, kayak itu hancur dia. Iya, saya lupa tadi ke situ, betul. Cahaya kemuliaan. Dia bilang situ, makanya aku mau. Nah, Guru Nda itu cahaya kemuliaan tuh gimana tuh? Bubuk dia. Iya. Bentar Bang Kores, ini Anjas Muslim apa Kristen Anjas? Bentar Bang Kores, ini Anjas Muslim apa Kristen Anjas? Halo Anjas, coba dibuka mic-nya. Jawaban mereka ini hanya berdasarkan halu dan psikologis yang berlaku, bukan akal. Jadi psikologis yang diserang ini. Hebat memang Paulus itu. Ya itulah dimaksud Bang Joma tadi, setelah dia membunuh manusia yang sifatnya nyata fisik, kemudian dia bermanuver, katanya dia bertobat, justru bermanuver membunuh akal sehat manusia. Benar ini terjadi. Fakta begitu ya Bang Joma? Iya. Gue setuju itu. Sehebat-hebatnya iblis, Allah lebih hebat menitipkan Al-Quran untuk membongkar semua kejahatan setan. Melalui apologet Islam inilah kemudian semuanya akan terbongkar bahwa yang datang kepada Paulus itu bukanlah
Yesus. Silakan tampilkan saudara Kristen yang bisa berdialog mengenai ini. Silakan. Nah, sama ini ya Ikhwan yang di bawah ya, 1.800 viewer gitu. Perhatikan tadi gitu kan. Apa yang dilakukan pendeta pelan, panjang, lama, lambat, itu tuh cara-cara dalam berapologetika. Atau kalau bahasa Korintusnya bertakia Korintus gitu. Karena apa? Semakin panjang, semakin lambat, orang semakin bosan, mereka berharap kita itu lupa apa yang kita Iya, tanyakan. betul. Ya kan ya Gurunda ya? Benar sekali. Ya kentara sekali soalnya itu cara-caranya. Ya nggak bisa jawab, dia panjang-panjangin jawabnya. Nyambung ke kedatangan kedua lah. Yesus itu tetap Tuhan lah, apalah. Kayak gitu kan. Cuman pas kita tekenin lagi langsung, ya, Bang Andi, gas. Intinya bicara di luar topik, tapi mengalihkan topik. Itu aja sih. Nah, itu panjang-panjangin ngomongnya supaya lupa kita topiknya apa gitu kan. Berharap belok topiknya. Jadi bahas dia tuh tadi berharap bahas kedatangan keduanya Yesus gitu kan. Orang pertanyaannya, bener nggak itu Yesus yang datang ke Paulus gitu? Kalau bener apa tandanya? Langsung apa namanya? Itu pendeta Bang Kores, pelayan juga dia. Nggak apa Iya. pendetanya. Kak, pendeta lebih susah untuk keluar dari sana. Kalau jemaat masih bisa muter lidah. Kalau pendeta tahu data. Ini pasti saya diserang dari sisi ini. Pasti diserang. Mereka sudah tahu kalau pendeta. Kalau jemaah itu asal nyerocos aja. Ngotot tapi tak ada ilmu. Itu begitu itu bedanya. Kalau pendeta itu sudah tahu bahwa saya akan diserang dari sisi ini. Percuma saya mengatakan ini, mending saya pamit. Mau berdebat tapi ditentukan timer. Mau berdebat tapi ditentukan waktu. Nah, itu pendeta. Pendeta yang betul-betul sudah tahu bahwa Islam itu betul dan dia ingin tampil, pasti dia akan menjaga setiap dia berbicara. Tapi kalau jemaat, ya asal ngomong. Dan tema mereka yang memilih ya Gurunda. Betul. Ya kita jamah dulu nih yang baru naik. Ada nggak ya? Yang baru naik ada yang Kristen nggak nih? Arkian atau Anas Dewantara? Itu Juli itu. Juli, silakan Juli. Kalau naik doang mic-nya ditutup mending di bawah aja dah. Saya itu sampai 1 juta. Wih, kelamaan itunya sampai 1 juta. Nah ini juga saya informasikan ya teman-teman ya. Siapapun di luar sana yang memakai logo API, ya apabila Anda ada suatu kegiatan, aktivitas apapun itu mempergunakan logo API gitu ya, sebaiknya ya beritahulah pusat supaya kita bisa mendukung. Betul ya Pak Nyoba seperti itu ya? Iya, seperti itu. Namanya yayasan itu begitu. Yayasan itu harus begitu teman-teman. Apapun yang kita lakukan, mengatasnamakan API, logo, itu harus kita laporkan ke pusat. Meskipun niatan kita itu baik, itu bisa menghasilkan dosa bagi teman-teman kita yang lain gitu. Lain cerita kalau berbuat sesuatu untuk kebaikan yayasan, membentuk sebuah gerakan yang istilahnya mau membuat kejutan dan betul-betul tidak merugikan siapapun. Contoh, saya membuat skincare, tidak izin kepada yayasan. Kenapa? Karena saya tidak merugikan. Insya Allah ke depan saya akan menguntungkan. Karena tujuan saya membentuk usaha ini adalah untuk API. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Ya, nanti cuman nanti saya minta API untuk kita saling membantu teman-teman yang ada di DPW ini agar membantu bagaimana kemudian usaha kita ini bisa bertumbuh, karena itu untuk kepentingan yayasan kita juga. Menurut penelitian ya yang kami temukan beberapa hari belakangan ini dan itu belum selesai, ternyata penduduk Indonesia itu 95% menggunakan skincare. Bayangkan itu. Wanitanya. Belum lakinya. Nah kalau API bisa kemudian mengajak yang 95% ini menggunakan produk API, dalam hal ini skincare yang kita buat,
Ya, maka sejahtera umat ini karena API ini bukan yayasan kelompok tertentu. API ini adalah yayasan yang menaungi semua ya pergerakan-pergerakan Islamisasi dan pergerakan Kristenisasi di Indonesia. Bukan kepentingan Bang Suma atau kepentingan kelompok per kelompok di dalam API, tetapi API ini adalah betul-betul yayasan yang bekerja nyata untuk rakyat Indonesia dalam hal menyatukan umat Islam dan membentengi umat Islam dari gerakan murtad, pergerakan misionaris untuk memurtadkan. Saya kira begitu Bang Handi. Jadi betul tidak boleh menggunakan API untuk kepentingan pribadi atau melakukan sesuatu dengan menggunakan logo API, mengatasnamakan API, tetapi menggunakan contoh menggunakan rekening pribadi itu nggak boleh. Contoh ya, seperti itu. Jadi harus ketika ada yang ingin membantu kita misalnya, maka arahkan ke yayasan apologet yang ada. Dari yayasan nanti yang akan menyalurkan bantuan itu. Karena kita ini adalah organisasi. Begitu, saudara. Nah, kecuali silakan Bang Handi. kecuali kalau yang bersangkutan ingin membantu personal ya, no problem, itu lain cerita. Tapi kalau ada gerakan dari bawah, ini loh adik Korea semuanya ya, ada gerakan dari bawah, terus mengatasnamakan API, terus pakai nama rekening pribadi, terus dia buat program sendiri tanpa diketahui oleh kita dari pusat. Nanti kalau terjadi apa-apa, nanti juga kan API pusat yang harus bertanggung jawab. Itu kira-kira sebelum terlalu jauh ya. Ini hanya imbauan saja. Kira-kira begitu. Ya, aku sebenarnya belum tahu ya, Bang Andi. Sebenarnya aku belum tahu masalahnya ya. Cuma gini Ikhwan, kalau posisinya seperti itu, pakai rekening pribadi, nggak pakai izin, lalu kemudian apalagi masalahnya ngumpulin uang kayak gitu ya. Itu udah salahnya double gitu. Jangan anggota deh. Jangan anggota. Maksudnya janganlah yang bukan anggota. Yang bukan anggota salah. Yang anggotanya itu, yang anggotanya salah gitu. Pengurus aja salah kalau kayak gitu. Gitu loh Ikhwan. Nah jadi ini kasusnya gimana ya Bang Andi? Produknya apa emang? Ya misalnya contoh ya. Contoh nih. Di kampung saya nih Bang. Ada anak yatim. Ya, harus perlu dibantu. Ya mau disekolahin apa segala macam lah kan yang begitu. Tolong dibantulah, bantulah donatur ke sana begitu. Melewati garis lurus dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga enggak API. Mestinya kan lapor dulu ke API pusat. Tunggu. Terus bawa apinya gimana? Ya logonya kan API gitu. Kira-kira begitulah gitu ya. Mestinya kan melalui API dulu. Mending mohon API kita ada dana kok dalam hal itu. Ke API dulu gitu loh. Bang saya dari DPW ini minta tolong ada begini, bisa survei dulu nggak? Gimana cara menyelesaikannya? Ya kita langsung aksi kan. Seperti kemarin ada saudara kita, ada guru ngaji yang sedang sakit gitu ya, lapor ke kita. Insya Allah API bergerak, selesai cepat, transparan melalui rekening yayasan. Jadi nggak ada isu-isu yang bisa menimbulkan apa ya, saling curiga-mencurigai. Kan transparansi itu kan lebih baik daripada main belakang kan, itu kira-kira. Saya sapa dikit, Bang Ambon Gelap, dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 1:26. Ini orang. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini start kayak ini. Apa? Baru pulang anak baru pulang dari Ciputat. Tadi lagi di jalan. Udah mau nyampe Citrap ini. Dari Ciputat habis tadi. Pasti lagi di jalan kan? Nah. Iya lagi di jalan, biasalah. Alhamdulillah tadi dapat 2 lagi sudah disyahadatkan dan sertifikatnya cuma dari Ustadz Ipung dari Ayah Sofia. Jadi nanti pendidikan dasar Islamnya ada satu masjid di daerah Ciputat yang membantu Ustadz Ipung untuk anak itu di tempatnya imam dulu karena takutnya ada apa-apa, lalu belajar Islam. Nanti sekalian dicariin kerja
karena dia lulusan apa finance, apa keuangan, ke akuntansi, ke apa nggak ngerti. Ini asik ini ngobrolnya, ini asik ini tentang apa, tentang apa pemahaman Paulus itu bagaimana. Lalu tadi Mantap tuh gurunya dapat yang baru lagi Sat Kay. Yang Apa datang tuh? ke Paulus di KPR 9 bukan Yesus. Wah, itu besar sekali tuh. Argumen besar. iya argumen besar, dan itu menyebabkan tadi saya ditelepon berhenti karena dia bilang itu bagus tuh. Oke, coba connect dulu. Ya baik, Tuan Guru. Bung Ais yang di Tebet. Bung Handi, Bung Ais tuh, Bung Ais. Iya siap. Bung Ais bilang, connect dulu. Oke, iya. Gitu. Ngobrol-ngobrol lah sama kita punya adik-adik. Oke. Saya enak sebentar ya, saya berhenti karena memang baru nyampe perapatan Citerep. Begini, itu yang Zuma sampaikan tadi diaminkan oleh Bung Handi dan Kores. Itu karena apa? Karena apa tadi Bung Handi bilang ada masalah psikologi itu. Memang betul itu, cakep itu. Apa? Meniliknya bagus Bung Handi itu. Menilik dari satu sisi, yaitu psikologis yang berhasil. Gitu, bahwa dia Mr. Paul ini berhasil memberikan apa, satu influence, pengaruh psikologis. Betul Bung Handi. Sama Zuma pertanyakan, kalau memang itu Jesus, kenapa kau berlawanan dengan tanda-tanda kedatangannya? Lalu Bung Handi jawab, lalu Kores bilang, itu kalau kita buka di apa, misalnya di Kisah Para Rasul itu pertentangannya begini. Wah, cakep itu, cakep. Nah, adikku Zuma, adikku Kores dan Bung Handi dan semua yang ada di room, selamat malam. Saya tidak bisa lihat satu persatu karena saya di pinggir jalan. Pemahaman influence-nya Paulus ini itu hanya sampai tahun 64, adikku sayang, 64 Masehi. Karena Nero mengambil keputusan menjemput Paulus di Spanyol, dibawa pulang lagi, lalu dipenggal. Itu kan ceritanya ya. Kores punya datanya kalau nggak salah waktu itu. Kores punya datanya itu. Ya, harus diubah-ubah dulu. Lanjut, Stat. Jadi apa? Ketika Paulus yang di dalam KPR itu, Kisah Para Apostolos ke apa itu dia punya nama, itu dijemput dengan kapal mau dibawa ke Roma untuk disidang. Nah, sidang di Roma itu yang kapalnya karam itu membebaskan dia. Itu ditulis di mana? Itu di halaman bab Kaisar Nero, bukunya judulnya The 12 Caesars. Itu ada diceritakan itu. Dan Flavius Josephus menceritakan itu juga. Jadi ini Antua ini, bos Paul ini, bos Paul sempat bebas, Bung. Bebas nih, Antua nih bebas. Begitu dia bebas dari apa? Sidang pertama, Antua jalan keliling Eropa. Sedap jalan-jalan Antua nih. Kita aja belum pernah keliling Eropa. Ini bos Paul nih, dia keliling Eropa. Hebat sekali. Canggih dia. Nah, begitu dia sampai Spanyol, ada audit. Maaf banget. Itu cerita di 12 Caesar sama di Josephus The Antiquities buku 20 itu jelas banget. Bagus itu buku. Ada audit. Jadi adikku sayang, jadi ternyata dia banyak juga dapat duit dari kekaisaran. Dan hasilnya tidak ada. Apa itu? Diminta untuk menghancurkan ideologi. Jadi hancurnya bukan physically bangsa Jewish atau Israeliat, bukan. Karena dia udah gagal kan di situ kan. Dia udah gagal, dia mendapatkan perlawanan ketika dia diturunkan pakai keranjang di tembok Damaskus. Itu ada kok ceritanya ya. Dia mau dibunuh sama orang-orang di Damaskus. Jadi diturunin pakai keranjang di tembok Damaskus. Nah, laporan-laporan audit keuangan ini sampai di Nero. Nero nih kalau untuk pesta-pesta dia paling suka untuk sendiri. Tapi kalau untuk orang lain dia paling pelit. Dia bilang apa yang telah dihasilkan tidak ada. Malah Paulus memiliki komunitas sendiri, punya publik sendiri. Pada saat itu undang-undang Roma kalau punya pengikut lebih dari 10 orang dibilang mau makar. Dijemputlah dia di Spanyol, dibawa dipotong kepalanya. Demikian Bung Andi.
Tapi gini loh, Oke. Ya, Tadi kok bisa ada itu tadi dikirim video itu kok ada orang gemuk satu kok siapa yang ngundang? nggak ada yang ngundang, orang dia datang sendiri gimana? Oh Dia mau ngobrol sama Ustadz Ipung kali. Ya ada keperluan lah. Kita kan harus Bung Handi, kita harus mengerti kebutuhan Nabi. Si Luga datang ke sana nyosor waduh. Kasihan. Tidak ada yang mengundang, tapi kita nih sebagai manusia Bung Handi jangan begitu. Kita harus menghormati kebutuhan Nabi. Nabi itu punya kebutuhan Bung Handi. Kalau kita bisa bantu, bantulah. Mantap, Jangan mantap. begitu. Gitu. Nah, tahun 14 itu putus di Penggal. Itu pengajaran dia, adikku sayang Zuma dan semuanya di sini di Rom, itu putus. Tidak ada lagi pengaruh pemahaman, namanya Paulin ya. Mungkin semua di sini pernah dengar Paulin tulisannya. Pauline, Paulin, ya kan? Itu tidak berlaku. Sampai akhirnya ketika dimulai dari Bapak Gereja ya. Bapak Gereja Agustinus waktu itu, ya Allah. Yang juga ada satu kelompok dengan 325 Bapak Athanasius. Itu dinaikkan lagi pemikiran dia. Kenapa? Karena pemikiran ini cocok kalau Alfa Omega masuk Suma. Alfa Omega masuk dengan pemahaman Paulus ini dan pemahaman untuk menyatukan Roma secara politis dan teritori itu masuk. Karena pada saat itu 325 sampai 331 sudah tidak ada sisa yang utuh dari kitab suci tentang Yesus, maka Konstantin memerintahkan Eusebius untuk membuat 50 kitab yang tidak diketahui sumber awalnya di mana. Sumber awal yang paling bisa dipercaya adalah Septuagint, itu untuk perjanjian lama. Karena di dalam Kodeks Sinaiticus itu masih ada kitab-kitab Deuteronika dimasukkan di situ, bahkan Barnabas pun ada. Nah, tapi untuk perjanjian baru sumbernya tidak diketahui nih. Bapak Eusebius memang paling hebat deh. Dia paling hebat. Dia ambil nggak tahu dari sumber apa. Oleh sebab itu Bapak Gereja Modern menyebut sumber 50 kitab itu disebut sebagai Q. Pernah dengar kan? Istilah kitab Q itu. Quelle. Iya, Q source yang pinter sayang. dipakai ke Markus. Pinter. Nah, itu Kores sudah tahu lah. Jadi kitab Quelle ini justru adalah sumber dari kitab Markus. Sedangkan Markus adalah kitab pertama, bukan Matius. Matius dan Lukas mengambil 84% dari Markus. Bayangin tuh. Padahal Markusnya sendiri nggak tahu siapa yang nulis, dan itu sumbernya dari Quelle, sumber yang tidak diketahui, diambil pula dicontek. Contoh, keledai. Di Matius tulis Yesus suruh ambil keledai ibu dan anaknya. 2 keledai bawa kemari. Lalu di Markus bilang 1 ekor. Lalu di Lukas bilang 1 ekor. Di Yohanes bilang Yesus tiba-tiba lari langsung naik ke atas kayak koboi, naik ke atas keledai. Ini bagaimana? Ya kan? Nah, jadi saudara-saudaraku sayang itu ternyata adikku sayang Zuma, Kores dan Bung Handi, mereka sama sekali tidak pernah dikasih tahu ini barang tentang sumber penulisan, apalagi Bapak Paul. Tentang Bapak Paul sama sekali tidak ada. Sampai sekarang tidak dikasih tahu. Padahal ada Zuma, ada tentang dia, ada. Nanti kalau nggak salah waktu itu Kores sudah pernah buka di Jewish Encyclopedia. Kores sudah pernah buka itu tentang Bapak Paul ini. Saya nggak tahu Bapak Paul ini dari Cilengsi apa dari Bogor kota apa, saya nggak tahu. Ini apa dari Ciedom atau Ciidumean, nah gitu. Itu yang Ibnu Ezra 631 ya, Ibnu Ezra. Kalau itu satu agamanya itu. Nah, ini kalau ini bapaknya Paulus memang bapaknya Paulus sama agamanya itu sama-sama dari sono, dari Edom itu gitu, Ustaz. Itu yang dapat sumber dari Jewish Encyclopedia, bukan?
Jewish Encyclopedia, bukan itu dari Quora. Oh, Quora. Seorang pendeta PhD ya, gitu. Wah, mantap, Kores, sumber datanya mantap. Iya, jadi gitu. Sebetulnya adikku Zuma dan semuanya itu bisa diketahui loh. Emak bapaknya bisa ketahuan itu, asli. Emak bapaknya dia aduh, kalau kita bisa ketemu kartu keluarganya aja yang dari Bojongnangka, Bogor, dapat itu bisa keurut semuanya itu. Cuma kartu keluarganya nggak ada, itu aja masalahnya. Apalagi KTP, ngurus ke kelurahannya dia mungkin lupa, dia nggak ngurus ke kelurahan. Padahal kan sekarang ada Dukcapil. Nah, pada saat itu dia nggak ke Dukcapil dia. Jadi itulah pengaruh Paul ada dari tahun 45 Masehi sampai 64 memang jago dia. Dia punya pengikut. Tapi 64 tuh putus, Bung. Nah, nanti mulai lagi ketika persiapan orang-orang kudus itu menuju ke Konstantinopel untuk 325 itu kan, yang di tengah badai dia berhenti dulu kan. Ada sekitar 211 orang kan. Itu berhenti dulu, dia hubungin dulu Konstantin. Kami terserang badai, Tuhan tidak setuju ada konsili. Enggak, kamu jalan terus, itu pencobaan dari iblis. Datang, Arius dibunuh. Nah, sampai situ diangkat pola pikirnya Paul. Demikian, Bung, cakep nih malam ini. Pembahasannya sangat akademis dan sangat historical. Bagus, gue seneng kalau udah ngomong gini. Seneng gue daripada ngomong ngarol ngidur nggak jelas kayak menurut saya begini. Pala lu bau menyan, emang lu yang nulis Bible? Bapak Eusebius saja nggak gitu kan? Ada pala bau menyan. Iya ya, sehat-sehat ya. Teruskan ini untuk membangun kesadaran kepada saudara kita Kristen. Apa itu? Bahwa mereka sedang diajak untuk menjadi Islamofobia. Padahal kalau mereka mengakui saja bahwa ya nggak usah jauh-jauh teos lah, yang semua bung di sini bawa teos atau apostolos atau apalah istilah-istilah lain, itu dikembalikan, kita nggak akan kejar dia, nggak akan, kita sayang, nggak akan lagi ada apa, ayo coba buktikan, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Akui saja bahwa kami mengambil sosok Yesus atau Yashu, Kores, bukan Yashua ya, Yashu ya. Isu. Iya, karena yod kan, yod itu tidak ada. Iya, yodnya kan nggak ada kalau di Yunani koinnya nggak ada yod. Ya kan iota, ya toh, ya nggak? Iox. Yes. Jadi sebetulnya Yashu itu singkatan dari Yemah Shemo Fazikro, artinya nama yang harus dilupakan oleh orang Yahudi. Semoga tulang-tulangnya menjadi debu. Kan ada kan itu ya di Sanhedrin. Oke. Nah, nama ini diambil oleh orang Roma, kayak dipoles lagi menjadi cerita yang sekarang kita kenal. Nah, ini yang harus dibuka. Dan saya bersyukur ada Zuma sayang, ada Kores, ada adikku banyak lah, ada Riva dan Nandar, ada Bung Handi, mengajak orang untuk Kristen-Kristen ini tahu Islamlah yang menunjukkan kepadamu bahwa kau ikut cerita buatan. Coba kau kembali ke aslinya. Kami tidak akan usik kau, tidak akan. Kami sayang, kami hormat dan kami toleran. Gitu. Begitu ya. Mantap nih malam ini, cakep bener. Saya sangat senang. Hatiku senang gitu kan. Kayak lagu Kidung Jemaat, ya kan? Berkat Tuhan telah tercurah, itu yang kami perlu katanya. Kayak nama ambruk katanya, kata si siapa gitu. Nggak berani, takut dia untuk menghadapi tanggal 30. Gue senang-senang kawan untuk menghadapi Pak Pendeta Esra Soru. Ini kan bukan main bulu tangkis. Gue tuh senang-senang aja. Dengan judul apa, Historical Jesus. Benarkah Yesus pernah mati, bangkit dan naik ke surga? Aduh, saya paling senang. Bapak Pendeta minta usulkan apa judulnya itu. Apa sajalah. Apa saja, mari kita bicara begitu. Ya. Ini Statke itu by one atau 2 versus 2? Saya yang nggak mau. Kalau saya nggak mau 2. Saya sendiri saja. Kalau seumpamanya Pak Pendeta mau bawa, ya nggak apa-apa lah ya kan. Jangan dilarang, Kores. Kalau mau bawa siapa nggak apa-apa.
Aku Ayo. nitip ini Stad K. Aku nitip ini. Apa ya Apa namanya? tuh? Ini harus didengar oleh kawan-kawan Kristen gitu. Apa tuh? Fakta sejarah itu ya kan ada Marabar, Talus, sama satu lagi tuh Tacitus. Sodap. Flavius Josephus. Marabar Serapion. Marabar Betul, Serapion. Iya. Nah, ini yang Flavius itu udah inilah diskualifikasi gitu karena udah terbukti jelas. tambahan-tambahan Kristen. Kan sisa 3 Jelas. ini nih. Nah, Siapa itu tuh? aku mohon Stad K. Mohon dipakai Talus, Tacitus sama Marabar ini karena mereka bertiga sepakat Yesus itu mati nggak bangkit. Oh iya. Itu, itu. tulisan Talus sudah hilang kan katanya. Tapi Iya. kan itu di apa pernah menjadi quote. Apa quote itu apa ya? Iya, Kutipan. quote itu dikutip oleh dikutip. Tulisan Talus sudah nggak ada. Nah, yang dikutip apa? Dirubah Gerhana. gitu. Gerhananya padahal kan di Turki, ya kan? Gempa buminya juga di Turki. Tapi dimasukkan itu. Ya bagus, insya Allah saya Mantap. syukran kasiran Kores. Bagus. Kamu Wayakum, tuh udah wayakum, dalam Ustaz. banget ternyata. Ya. Iya, cuma Udah sekarang dalam aku banget. jarang dapat dialog timer, jadinya nggak keluar data-data Oh, gitu. mustajab begitu. Iya, ya dialognya. Insya Allah dapat lah. TikTok. Insya Allah nanti dapat lah. Amin. Itu ya. Oke ya. Udah ya. Adikku sayang, aku jalan lagi nih, sudah jam 1.43. Bung Handi, Siap, terima Tadi. kasih banyak. Semuanya Zuma, Kores dan semua yang ada di room. Para mujahid, Allah yang membalas semua yang telah Anda lakukan semua dengan keberkahan, kerahmatan, kesehatan, kesuksesan, jalan keluar dari masalah serta rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, Jazakallahu amin, khairan. amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga datang besok. Saya cuma minta dari teman-teman Kristen ini untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar Yesus. Itu aja. Kalau ada yang mampu membuktikan secara data bukan hanya pengakuan Paulus tok, selesai kita. Silakan. Apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, guru kita ya, Ustadz Kiai, ya semuanya itu adalah aspek kebenaran yang mengajarkan kita kepada berujung pergerakan kita ini sebagai manusia kepada Islam. Islam datang untuk meluruskan dan menyelamatkan teman-teman Kristen dari ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Selama Paulus tidak diketahui siapa yang datang kepadanya ini, maka selama itu juga kalau saudara tetap dalam ajaran Kristen, maka selama itu juga Anda hanya akan berada dalam kebohongan. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, Bismillahirrahmanirrahim, Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tak lain hanyalah berhala, dan yang mereka sembah itu tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Jadi kalau ayat ini betul dirangkaikan dengan keadaan di mana Yesus mengatakan yang datang setelahnya adalah seorang penolong lain, dan dia mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku jangan kau percaya, dan benar-benar ada yang mengaku bertemu dengan Yesus dan pengajarannya justru bertentangan dengan Yesus, mengajarkan menyembah kepada orang yang digantung di atas pohon, maka jelas yang digantung di atas pohon ini adalah orang terkutuk pengganti Nabi Isa alaihissalam. Maka Al-Quran betul yang mereka sembah berdasarkan Roma 14 nomor 9, yang mereka sembah adalah iblis. Di ayat lain kemudian Al-Quran mengatakan begini, dalam surah Al-Ankabut ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ta'abuduna min dunillah awthanan wa takhluquna ifka innal ladina ta'budun min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fa'antagu indallahi rizqa wa'budu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain daripada Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan.
Nah, malam ini kita buktikan apakah yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul Yesus atau itu hanyalah sebuah kebohongan. Silakan. Baik, ini ada Elpis. Elpis, selamat pagi. Elpis Muslim apa Kristen? Elpis, dibuka mute-nya. Yo, Muslim apa Kristen? dari namanya kira-kira Muslim atau Kristen ya? Gak tahu. Kan kita bisa main nebak. Ditahannya kok malah. Kristen ya? Anda Kristen apa Oten? Kasih tahu nggak ya? Kristen. Boleh kita Ustaz. dialog sedikit ya? Abang Saya ini mau susah. tanya sama Bang Bentar Zuma deh. dulu, belum jelas ini Anda siapa. Saya manusia. Yang bilang Anda monyet siapa? Silakan Bang, Kristen Bang ya. Iya kan ya? Dia malu mengakui agamanya, Gurunda. Supaya kita arahkan dialog kita, silakan Anda bertanya sepuasnya. Oke, Tapi, gini. iya. Saya ada pertanyaan nih Bang Zuma. Jelaskan dulu Anda Kristen apa bukan? Bentar. Nanti saya jelaskan setelah. Jelaskan dulu Anda Kristen apa bukan? Ayo Bang, ngaku aja Kristen. Segampang Ayo, Bang. itu ngaku ya enggak lah. Ya udah kalau nggak usah ngaku nggak ada diam. Kita Boleh akan nggak bertanya gitu? saya akan mengarahkan jawaban saya dengan siapa saya berbincang-bincang gitu loh Bang. Kalau yang saya temani berdiskusi ini adalah Kristen, maka cakupan penjelasan saya itu mengarah kepada Kristen. Kalau Islam, Kalau Muslim? ya cakupan penyampaian saya itu kepada Muslim gitu Bang. Oke, baik. Kalau begitu, saya Muslim dari NTT, dari Nusa Tenggara Timur. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, Ya. silakan Bang, silakan. Saya mau bertanya, Iya. di dalam surat Al-A'raf atau surat Al-Ma'idah, Ya, eh, Al-Araf ayat berapa Bang? sebentar ya. Ya. Oke. Nunggu ya. Iya. Boleh yang lain dulu kalau mau bertanya, nanti saya ini. Terima kasih kepada sahabat Juli Caniago dan juga Toto ya, saudara Toto yang telah mendukung channel kita. Tata Borneo, syukran. Dan juga sahabat-sahabat yang lain yang telah meramaikan channel-channel YouTube yang berafiliasi dengan Komal ini. Di antaranya channel Bang Sulkifli Emma Bas Official, Handi Selebes, Pera Istar, dan juga pemilih Bang Suma dan Yonatan Nandar. Terima kasih semua atas dukungan teman-teman sekalian. Ya, silakan Bang pertanyaannya. Masih mikir di Al-Arab berapa, Al-Maidah berapa? Ya, mungkin yang lain dulu. Yang lain dulu. Bento atau Ani apa nih? Anam Yunus. Bang Bento dibuka mute-nya Bang Bento. Udah saya undang tuh buka mute Bang Bento. Ini kok Bang Elvis ini Muslim tapi lupa ayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, saya ini cuma mendukung doang. Iya Bang, makasih Bang. Ya, salam kenal buat semuanya ya, Bang Juma. Iya Bang Yong.
Salam kenal. Silakan dilanjut, saya dengar aja. Biarin. Baik, baik. Gua pergi dia, nggak jadi nanya. Nggak jadi nanya dia. Lupa kali. Itu pertanyaan titipan itu biasa. Kemungkinan beliau bukan Muslim, bisa jadi. Iya. Bisa jadi juga Muslim. Kalau saya 1000% bukan Muslim. Tanya agama kok ribet. Mikirnya lama. Saya jangankan tanya, udah ada benda tajam di leher tetap saya Muslim kalau ditanya. Apalagi dalam keadaan merdeka kok, susah amat. Suaranya saya lupa inget tuh. Kenal tapi suaranya. Ini siapa namanya ini susah di ini nih. Susah nama aja udah. Gemar bebek. Susah Gemar nama bebek. aja. Ya, Assalamualaikum Bang, mau nanya Bang. Waalaikumsalam. Namanya siapa Bang? Muslim ya? Muslim Bang. Iya namanya siapa Bang? Nama saya Adi Bang. Oh Bang Adi, silakan Bang Adi. Ya, mau tahu Pak, kalau perwakilan Apologet Makassar di mana Bang? Itu ada Bang Joma, Sulawesi Selatan. Iya, di mana anunya Bang? Bisa menghubungi channel Komal Api Sulsel. Mereka punya Bang, sudah sekretariat. berteman sama beliau. Ya, nanti nanyanya di sana Bang. Karena mereka tuh punya gitu ya. sekret di, kalau nggak salah di Todopuli. Cuman saya sendiri belum pernah ke sana. Seperti itu Bang. Oh, Todopuli. Kalau kan ada yang di samping Stadion Mata Angin Bang, itu Mualaf Center. Apakah di situ juga Bang? Di mana? Stadion Montong Mualaf Center. Itu Arematea. Ya, ada Mualaf Center. Arematea. Ya, Arematea betul Bang. Kalau kita di Bantabantaing, situ Makassar Mualaf Center Indonesia, situ Pondok IT. Sekaligus IT ya, Bang, situ ya? Iya. Sekaligus sebagai markas MMCI. MCE. Yang depan masjid itu Bang, yang besar Bang, bukan? Bukan, dia di kompleks Pondok Ayu Lestari. Blok E nomor 1. Ayu Lestari. Sudut. Oh iya Bang, nanti saya coba. Nanti karena kalau di apologi ya, yang Sulsel Bang, saya tanya anunya Bang, belum di ini belum direspon. Ya betul, belum direspon. Oh iya. DM ke ininya, Komalnya, apologetnya atau personilnya? Sudah Bang, sama ambulans. Abang ambulans. Oh iya betul. Ada komunikasi dengan mereka? Belum Bang. Oh belum direspon. Betul. Kapan di DM? Sudah lama? Sudah 2 minggu yang lalu Bang. Di DM lagi Bang, di DM lagi. Nanti saya tegur anak-anak ini. Siap. Iya. Siap. Iya karena kan ini kan mau karena bagus nih Bang kalau ada tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang ini kan Pak Di, kurang traktir makan itu satu Makassar. Bang Zuma mau nanya Bang Zuma. Astagfirullah, orang masih ngomong. Sabar Bang Kanak, ini lagi ngobrol dulu ya sebentar ya. Ya, karena ini Bang, karena kan ini sekretariatnya nggak tahu Bang, jadi mau ke arah kemana. Ya, kalau sekretariat pusat itu di Masjid Nur Maulida di Gunung Bolangi. Jalan apa itu Bang? Di Bolangi. Oh, Bolangi Bang. Iya, personil kita juga di sana belum stay kecuali hari Sabtu dan Ahad. Nah, kebetulan kan Api Sulsel itu memang sangat butuh personil. Makanya silakan aja menghubungi Komalnya, diulang lagi. Mungkin teman-teman lagi sibuk sampai tidak memantau Komal. Tidak mau memantau akun TikToknya gitu maksudku. Betul Bang, nanti saya coba lagi. Iya, dicoba lagi. Sampaikan bahwa saya sudah laporan ke Bang Sumanya. Silakan. Siap. Gitu ya Bang Adi ya, makasih ya Bang Adi ya. Siap Bang, ya Bang. Ya. Sebelum Kanak ini ada Bang Anam. Bang Anam ada yang mau disampaikan? Pak Anam. Dibuka mute-nya Pak.
Pak Anam enggak mau dahulu aja Pak Kanak ini di bawah. Ya, Pak Kanak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muslim dari Lombok NTB. Bang Zuma mau bertanya dan minta pencerahannya ya. Iya bang. Saya Muslim, bukan nggak melaksanakan ibadah yang 5 waktu sehari semalam itu kan, cuman saya ingin menjadi orang yang lebih benar. Pengen niat saya itu untuk memperdalami ilmu Islam itu, cuman kayak gimana ya, mau berniat baik agak tersendat di hati saya itu. Nah sekarang minta pencerahannya, gimana caranya kita biar lurus hati kita itu untuk mendalami agama Islam itu aja sih Abang Zuma, mohon pencerahannya. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah Islam. Bersyukurlah kita ini yang lahir dalam keadaan Islam. Karena banyak orang yang kemudian di atas muka bumi ini berjalan dengan aliran kepercayaan yang mereka anut yang tidak berkesesuaian dengan akal dan justru bertentangan dengan apa yang mereka pegang sebagai kitab suci. Nah, sementara kita umat Islam ini adalah umat yang kemudian disempurnakan oleh Allah. Apa itu? Diberikan sebuah kitab bernama Al-Quran dan seirama dengan akal sehat manusia. Nah, terkhusus kepada apa yang saudara alami, coba sering-sering mengingat kematian. Karena kita hidup di dunia ini tujuannya hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kalau kita tidak tunduk kepada perintah Allah, berarti kita sama seperti iblis yang datang dan diminta oleh Allah untuk sujud menghormat kepada Adam alaihissalam. Jadi orang-orang yang kemudian tidak tunduk kepada perintah Allah berarti mereka sama dengan golongan tersebut. Nah di dunia ini hanya ada dua bang. Orang yang taat dan orang yang ingkar. Orang taat disebut muslim, orang ingkar disebut kafir. Kalau kita berada di tengah-tengahnya maka kita zalim. Kalau kita membenci kebenaran Islam sementara kita Islam maka disebut munafik. Kalau kita menjalankan hukum Islam dan juga menjalankan hukum di luar Islam berarti kita syirik, musyrik. Nah, kalau itu salah satunya sudah ada dari kita, berarti kita harus taubatan nasuha. Salat kita itu harus betul-betul menjadi patron. Kalau ada orang ibadah salat, tapi salatnya tidak mampu mencegahnya untuk berbuat buruk, berarti salatnya itu tidak khusyuk. Bisa jadi salatnya itu ria. Bisa jadi salatnya itu hanya membatalkan kewajiban saja. Tapi kalau ada orang yang mampu mengisi salatnya dengan khusyuk, maka insya Allah dia akan terjaga dari salat satu ke waktu salat yang setelahnya, sebelumnya atau setelahnya. Salat maghrib akan menjaga kita sampai isya. Isya akan menjaga kita sampai subuh. Subuh yang kita dirikan 2 rakaat itu insya Allah akan menjaga kita sampai zuhur. Zuhur yang kita laksanakan 4 rakaat ini menjaga kita sampai asar. Begitu seterusnya. Jadi salat itu sejatinya mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau kita salat kemudian tidak berasa, berarti kita seakan-akan menganggap Allah itu tak ada. Sementara Allah itu ada, maha menyaksikan, maha mendengarkan, maha mengetahui. Makanya orang yang ihsan itu menyembah Allah seakan-akan orang itu melihat Allah. Tapi ketika kita tidak melihat Allah, maka kita harus menyadari bahwa Allah yang melihat kita. Ingat-ingat kematian bang. Coba kita lihat. Kemarin orang tua kita masih ada. Kemarin bini kita masih ada. Kemarin sepupu kita masih ada. Kemana dia hendak pergi untuk mencari dia? Gak ada. Dia udah masuk ke liang lahat. Dia sudah menghadap ke akhirat.
tidak lagi menghadap ke dunia. Pada saat itu terjadi pada diri kita juga, maka dunia akan berhenti untuk mengenang kita. Dan kita pun berhenti untuk menghadap ke dunia. Saat itu kita hanya menghadap ke akhirat. Apa yang kita bawa? Angan-angan duniawi, menghabiskan waktu mengejar harta, cemburu iri melihat orang yang sudah berhasil tentang materi. Hanya itu yang kita punya. Hanya membuat kemudian habis waktu ini mengejar duniawi tanpa kita sadari bahwasanya akhirat kita menunggu. Ingat Bu, makhluk di belakang kita itu ada dua. Makhluk yang bernama amal baik dan makhluk yang bernama amal buruk. Ketika kita terbangun dari tidur, amal-amal ini, perbuatan-perbuatan ini juga terjaga. Begitu kita melangkah keluar dari rumah, maka amalan baik ikut dari belakang, amalan buruk pun ikut dari belakang. Ketika kemudian yang kita lakukan adalah amalan baik, maka makhluk yang sebelah kanan ini akan bersyukur kepada Allah. Dan kemudian makhluk yang sebelah kiri ini akan menangis. Begitu kita melakukan perbuatan yang buruk, maka makhluk yang sebelah kiri ini akan tertawa, dan makhluk yang sebelah kanan ini berjalan terseok-seok dari belakang sambil menangis. Inilah dua makhluk yang akan datang di alam kubur menemani kita nanti ketika kita ada di alam barzakh. Siapakah engkau? Kenapa kau buruk sekali? Aku tidak pernah melihat makhluk seseram engkau, sejahat engkau, sebusuk engkau. Makhluk itu mengatakan, kenapa engkau bertanya? Akulah perbuatan-perbuatanmu ketika engkau hidup di dunia, dan diperintahkan oleh Rabbmu untuk menemani engkau sampai kiamat datang. Begitu juga sebaliknya. Kalau amalan baik kita itu lebih banyak daripada amalan buruk, maka yang datang adalah amalan baik kita. Kamu siapa? Sejak di dunia aku tidak pernah menemukan makhluk secantik kamu, sebaik kamu, seharum kamu. Makhluk itu tersenyum dan mengatakan, wahai fulan, akulah amal kebaikanmu, akulah salatmu, akulah puasamu, akulah zikir-zikirmu, akulah pertobatanmu. Maka aku diutus oleh Allah untuk menemanimu hingga kiamat datang. Nah, ini sebagai ilmu hikmat abang, bahwa kematian itu pasti nyata adanya. Manusia memiliki tanda kematian. Tanda kematian yang paling dahsyat bagi manusia adalah ketika manusia itu mampu menghirup oksigen, masih memasukkan oksigen ke dalam dirinya, itu adalah tanda kematian yang sangat-sangat dekat. Tanda-tanda orang yang tidak mengalami tanda-tanda kematian adalah ketika napas sudah tidak masuk ke dalam rongga dada. Itu tak ada lagi tanda-tanda kematian, tetapi memang sudah mati beneran. Jadi selama kita masih bernapas, maka tanda-tanda kematian itu ada. Jadi karena itulah kemudian nasihat yang paling baik untuk kita umat Islam menuju kepada surga, menuju kepada Allah adalah kematian. Tengok saudara kita yang tadinya kita bersenda gurau, tiba-tiba tak ada. Kemana dia? Menghadap kepada Allah. Menghadap urusannya dengan urusan akhiratnya. Tak ada lagi urusan dunia. Begitu juga orang kaya yang banyak harta, yang ditinggalkan kemudian hartanya, tak satu rupiah pun ia bawa. Padahal sebenarnya amalan yang paling baik bagi ahli kubur itu adalah infak sedekah. Makanya di dalam Al-Quran itu bang dikatakan bahwasanya orang yang ada di dalam kubur itu minta kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia meskipun hanya sedetik. Apa tujuanmu ke dunia? Aku ingin menjual, memberikan semua hartaku yang ada. Tapi apa kata Allah? Telat. Kenapa engkau tidak menitipkan hartamu yang banyak itu tadinya untuk engkau bawa? Kau titipkan ke anak yatim piatu, kau titipkan kepada fakir miskin, kau titipkan kepada yayasan-yayasan yang membiayai dan mendanai kemudian kegiatan-kegiatan sosial. Kenapa? Kenapa kau serakah mengejar itu sampai kau lupa bahwa harta itu tidak kau bawa mati, selain harta yang kau titipkan kepada anak fakir miskin dan seterusnya. Karena itu saudara, saya menasihati itu untuk saya juga, bukan hanya untuk saudara, bahwasanya kita harus sering mengingat mati. Jangan sampai kita lalai. Kematian itu pasti datang. Ingat, besok hari Sabtu pasti datang. Pasti datang. Tak ada yang bisa menolak. Oh, saya menolaknya Bang Suma. Maksudnya saya mau malam ini begini terus selama 3 hari.
selama 40 jam saya menahannya supaya hari Sabtu itu tidak datang besok. Oh, hebat kali Anda. Tapi faktanya, mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak ikhlas, hari Sabtu itu akan datang. Artinya kematian itu akan datang. Kita digiring kepada ketiadaan. Kalau kita lalai karena duniawi, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu mari saya menggaungkan, saya mengajak sahabat-sahabat semua, sering-seringlah mengingat kematian. Karena kematian itu akan membuat kita kemudian merendahkan diri dan tidak menyombongkan diri ke hadapan Allah. Saya kira begitu, Bung, sebagai masukan dari saya. Karena kebetulan saudara minta, ya saya berikan sepengetahuan saya aja. Dengan ilmu yang sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Silakan. Amin. Terima kasih Bang ya. Terima kasih atas waktunya. Oke, saya pamit dulu. Ya. Ya, assalamualaikum untuk semua. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang King Arthur, selamat pagi. Bang King Arthur. Selamat pagi Bang, selamat pagi Bang. Ya, Anda mau bertanya apa mau ditanya? Dari cerita Bang Zuma itu saya ingat baca di ini ya Bang ya, di sepengetahuan saya ya Bang, dari kisah Nabi Musa Bang. Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah, amalan apa yang paling engkau sukai ya Allah? Padahal saya sudah menjalankan sholat, sudah menjalankan puasa, sudah menjalankan, ya semuanya sudah dijalankan Bang dari 3 itu Bang. Tapi Allah menjawab, sholatmu hanya untuk mencegah dari keji dan mungkar. Kan gitu Bang. Dikirmu hanya untuk dirimu sendiri wahai Musa, itu hanya untuk menenangkan hatimu. Sholatmu pun juga seperti itu. Lantas apa ya Allah yang paling engkau sukai? Amalan apa yang paling engkau sukai? Yaitu tadi bersedekah. Makanya cerita Bang King ini Muslim ya Bang King? Alhamdulillah Muslim Bang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hidup itu ya, kalau orang tua saya Bang mengajarkan tentang kehidupan ini, nak, selama kamu hidup yang rukun terhadap sesama manusia. Pertama itu. Kedua, kamu jangan pelitan, nak. Berapapun rezeki yang nyampe ke kamu, sedekahkan sebagian. Itu yang selalu ditanamkan, Bang. Alhamdulillah, selama saya ini ya saya jalankan, Bang. Saya jalankan apa yang diwejangi terhadap orang tua saya, saling membantu, tidak boleh apa ya. Ya wis rukun Bang, harus rukun terhadap sesama manusia. Baik, bentar ya, mohon maaf Bang King, saya potong. Ini Bang Elpis, typingannya inikah ajaran Islam? Maksudnya gimana Bang Elpis? Buka mute-nya Bang. Baik, mohon maaf ya, ini saya baru malam ini bergabung dengan Bang Zuma, Bang Nandar, dan juga yang lainnya. Yang sering saya ikuti Bang Zuma, Bang Nandar, itu sering saya ikuti. Cuman ikutinya ya di YouTube. Ya baru malam ini bisa minta bergabung dengan Bang Nandar karena saya lihat di TikToknya Yonatan Nandar. Jadi saya ketik aja Yonatan Nandar, saya ikut bergabung di Yonatan Nandar. Sebentar ya, ini sedikit saya kritisi terkait kenapa gampang sekali ya kita mengaku muslim tapi gampang sekali menjudge orang dengan kata-kata yang tidak pantas, yang kurang sopan. Apakah ini ajaran Islam? Gitu loh. Bagaimana kita mendakwahkan kebenaran sementara kita sendiri tidak bisa menjaga mulut kita, tidak bisa menjaga attitude kita. Apakah itu yang diajarkan Islam? Setahu kami dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Ya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Nabi itu sangat luar biasa. Ya, kita mendakwahkan Islam, kita mendakwahkan kebaikan, tapi yang muncul di komen-komen menghina,
menjelek-jelekkan. Apakah ini ajaran Islam? Beginikah contoh Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita? Seperti itu. Itu sebenarnya saya miris. Tadinya saya masuk sini mau bertanya terkait ada satu ayat yang menurut kami ini pertanyaan yang kami ingin tanyakan gitu ya. Cuman melihat komentar-komentar ini, Bentar-bentar, ini harus diluruskan dulu ya Bang Elvis. Mungkin mereka menyimak dari awal. Bang Elvis tadi tidak menyebutkan agamanya. Diluruskan tolong Gurunda. Mohon maaf. Ya, izinkan beliau dulu ngobrol. Sebentar. Silakan. Seharusnya ketika orang masuk, ya bertanya dengan cara yang baik. Ini ditanya seperti ngajak ribut, gitu loh. Ini kan bukan kan sebenarnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan bil hikmah. Bil hikmah itu penuh dengan ilmu, wal mau'izah hasanah, dengan cara-cara yang baik. Ini kan dalam Al-Quran diajarkan demikian. Ya. Kenapa kemudian begitu orang masuk, ya, ini yang macam-macam gitu. Akhi Afwan, dilanjutin itu akhi ayat berikutnya. Ya. Ayat berikutnya dilanjutin. Yang tadi dibacain, ayat berikutnya dilanjutin, Afwan. Anda lupa ayat berikutnya, mungkin bisa dilanjutkan. Aduh, kalau lupa susah. Kami bergeraknya di situ soalnya. Iya, baik. Izinkan saya ya, Saudara Elvis. Jadi siapapun kemudian kita itu punya hak untuk berbicara, menyampaikan kemudian keluh kesah, dan kemudian niatan kita untuk membuat orang itu baik, itu adalah hak kita masing-masing. Ketika Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu posisinya kita tidak sedang berdiskusi dengan orang-orang yang zalim. Apa orang zalim ini? Orang yang menghina Allah, orang yang menghujat Allah, orang yang merendahkan dan memfitnah Rasulullah, dan kemudian mengatakan Al-Quran itu dengan perkataan yang tidak benar. Maka tegas kepada mereka, itu juga hikmah. Jadi hikmah itu tidak identik dengan berlemah lembut saja. Tapi hikmat itu adalah mengatakan hak, mengatakan mungkar kepada yang mungkar. Artinya kita harus tegas. Nah, saudaraku ini masuk ke dalam komal, di mana komal ini adalah bukan komal ustadz. Ini komal apologet. Komal yang dipersiapkan untuk mereka yang suka menghina Allah, menghina Islam, menghina Rasulullah. Maka ketika ada tamu yang datang, kewajiban kita untuk mengetahui ini wakil siapa. Nah, karena betul yang dikatakan oleh Adinda Kores tadi. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Kita merasa tersiksa kemudian ketika Allah yang dihujat. Siksaan batin kita itu menempah diri kita itu sampai kita nggak tidur ketika Al-Quran dan Rasulullah itu dihujat. Maka jangan salahkan kemudian ketika umat Islam yang ada di dunia apologet ini itu memberikan suatu sinyal kepada mereka dengan sinyal bahwa ada perlawanan terhadap kita. Karena Al-Quran juga mengatakan itu, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Itu ada perintah. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Jadi tidak semua dakwah itu melulu lebih mengedepankan akhlak yang sebagaimana diuraikan terhadap ilmu akhlakul karimah. Tidak. Kita tidak perlu bermanis-manis kepada orang yang memang tujuannya menghujat, menista, merendahkan Allah. Tidak perlu. Karena semakin kita memperlihatkan kelemahan dengan berlemah lembut kepada mereka, maka semakin mereka akan memperlihatkan keingkarannya kepada Allah. Jadi mohon maaf saudaraku Elvis, niatan saudara itu sangat baik,
itu adalah satu materi dan pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh umat. Bagaimana kita mengajar umat ini untuk berbicara dengan akhlakul karimah, menyapa orang dengan cara-cara yang baik. Tapi mohon izinkan saya mengatakan bahwa ini adalah komal yang disiapkan untuk diskusi lintas agama bagi mereka yang kemudian suka menghujat Islam, bagi mereka yang ingin belajar tentang Islam. Jadi warna seorang mubalik dengan warna seorang apologet itu memang berbeda. Kalau apologet itu pembinaan terhadap umat, kalau ustadz atau kiai atau ulama itu adalah pembinaan terhadap umat, sementara apologet Islam itu adalah pembelaan akidah Islam terhadap misionaris yang ingin merongrong dan menjauhkan Islam dari Islam, menjauhkan orang Islam dari Islamnya itu sendiri. Saya kira ini hanya kesalahpahaman kecil. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara Elvis. Dan berterima kasih atas ilmu yang disampaikan. Saya kira demikian. Silakan. Baik, jazakallah khair, Bang Zuma. Khair. Jawabannya. Sebenarnya nggak jadi masalah. Memang betul. Kita menyesuaikan kulla syai' fi mahali. Ya. Salah satu bentuk kita adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya memang gitu ya. Akan tetapi contoh ketika saya baru masuk langsung begitu melihat nama saya langsung seperti langsung seperti ada ancaman atau apa menyambutnya itu seperti Masya Allah gitu ya, kayak ada musuh gitu masuk gitu loh. Ya. Iya. Itu yang sebenarnya kami kurang nyaman. Kemudian di komentarnya naudzubillah waliyadzubillah sebenarnya. Gitu, tapi tidak masalah. Sudah dijelaskan Bang Zuma baik insyaallah. Ya. Oke. Insyaallah Anda menerima, nggak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Terima kasih, Bang. Cuman memang ini harus diperhatikan juga ya, karena bil hikmah itu banyak luas cakupannya ya. Tadi memang bagian apologet, bagian mubalik ya mubalik. Tapi ketika kita menunjukkan cara yang baik, maka bisa menjadi penyebab orang itu terkadang orang menghina Allah atau menghina Tuhan kita misal itu dikarenakan perilaku dari kitanya yang mengaku menyembah Allah, tapi perilaku kitanya berbalik dengan itu, sehingga bermunculan hujatan dan lain sebagainya gitu ya. Itu suatu prasangka sebenarnya, Bang. Ya. Nah, kita berprasangka itu ya sudah berprasangka yang baik-baik saja, Bang. Walaupun orang itu mau berprasangka buruk terhadap siapapun, terhadap diri kita ataupun terhadap siapa, ya itu urusan mereka, sudah nafsi-nafsi, Bang. Kan seperti itu, Bang. Makanya Abang tadi bilang baru masuk kayak dianggap musuh, berarti prasangka Abang sendiri. Enggak, saya lurusin dikit ya. Tadi saya yang nanya pertama. Kan saya salam dulu, selamat pagi Bang Elpis, Anda Kristen apa Muslim? Nah, terus Bang Elpis kan menjawab, kalau dilihat dari namanya kira-kira apa ya, kata Bang Elpis kan gitu kan. Jadi kita pasti akan berprasangka Bang Elpis, kalau Muslim insya Allah setiap naik komal pasti akan menunjukkan jati dirinya, saya Muslim, saya Islam. Assalamualaikum, pasti akan seperti itu. Nah, jadi kita akan berprasangka Bang Elpis dengan jawaban Bang Elpis. Oke ya, saya minta maaf Bang Elpis ya, kalau saya ada salah kata tadi ya Bang Elpis. Oke, sama-sama. Saya juga minta maaf karena masuk begitu aja. Tapi tadi saya udah minta izin sama Bang Nandar. Iya, saya kira sudah selesai ya. Ya. Tidak perlu kita panjang. Saya mau bertanya soal ini saja. Di dalam surat An-Nisa ayat 157. Ya. 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam
Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin Allah syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina. Akhi bisa diulang bacaannya mulai dari wa ma qatalu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina. Ya, ini silakan. Ya, di sini disampaikan bahwa karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, ya, Isa putra Maryam, Rasulullah atau utusan Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak kemana beliau? Kepental, nggak ada yang ngekik gitu. Nggak ada, kalau ada yang ngekik itu ada tulisannya di atas. Dia kepental, nggak tahu keripot. Mungkin teman-teman yang di bawah geram juga Gurunda. Mungkin ya, mungkin. Nggak ada yang ngekik gitu. Ini kan diskusi lintas agama. Iya, penasaran aja. Saya melihatnya saudara Elvis ini ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan ayat tersebut dalam aspek mungkin orang yang diserupakan. Ya, kita tunggu aja beliau melanjutkan. Silakan Bang. Inti pertanyaan aja langsung. Betul. Nah, dalam ayat itu disebutkan bahwa sorry tadi kepencet kayaknya atau ada yang kick ya, nggak tahu. Dalam ayat tersebut ya disebutkan bahwa dipersingkat aja Bang, ini wa ma salabuhu wa ma qataluhu yaqina. Ya, walakin syubbiha lahum. Maksudnya yang disyubbiha lahum itu yang diserupakan kan yang sering terdengar itu adalah Yudas Iskariot, betul? Iya. Ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terkait sejarahnya atau terkait sumbernya. Siapa Yudas Iskariot dan apakah benar itu Yudas Iskariot yang digantung seperti itu? Ya. Baik. Jadi gini Bang, kalau kita melakukan pendalaman materi dari aspek Quran, maka yang bisa menjawab ini adalah mereka yang menyalib. Karena di situ dikatakan bagi mereka, bukan bagi kita. Allah mengatakan wa qaulihim innal qatannal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Kata lahum ini bukan merujuk kepada umat Islam. Kata lahum ini merujuk kepada Bani Israel. Jadi yang bisa menjawab itu adalah mereka Bani Israel, bukan kita. Kewajiban kita kemudian adalah sampai kepada poin bahwa Allah menghukum mereka karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Allah menghukumnya. Dengan cara apa kemudian Allah menghukumnya? Dengan membalas makar yang mereka lakukan. Kenapa makar itu bisa terjadi? Karena mereka mengetahui Nabi Isa ini datang untuk membawa keterangan-keterangan, tetapi mereka menolaknya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, "Fakhtalafal ahzab min bainihim." Seperti itu ayatnya. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka. Perselisihan inilah salah satu hukum dari Allah atas perbuatan mereka. Fawailul lilladzina zalamu min azabin yaumil alim. Maka celakalah kata Allah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih. Nah, kemudian ketika saudara bertanya, apakah Yudas? Tanyakan kepada mereka. Karena itu diserupakan bagi mereka. Bukan diserupakan bagi kita umat Islam. Yang bisa tahu hanya mereka. Dan kalau kita melihat kemudian secara bijak
dalam ilmu hikmat, berarti kita harus melihat siapa mereka ini. Oh, mereka adalah orang-orang Farisi. Nah, ketika berbicara mengenai orang Farisi, Al-Quran juga mengatakan bahwa ahli kitab itu memutarbalikkan firman Tuhan. Ada di kelompok mereka, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadzal min indillah. Ada di antara mereka menulis sebuah buku dan mengatakan hasil tulisannya itu ada dari Allah. Padahal itu hanyalah dari diri mereka sendiri. Artinya rujukan daripada surah Al-Baqarah ini munculnya Bible. Maka kita tanya, kita pelajari. Apologet hadir mengkaji kitab itu. Siapa orang yang diserupakan ini? Indikasinya pasti ada di sana, dan itu terurai di dalam kitabnya orang-orang Kristen bahwa yang disalib di sana, yang diserupakan dengan mereka adalah orang yang terkutuk, yang tergantung di atas tiang salib, yang mana digantungnya ini karena dosanya setara dengan hukuman mati. Itu tertulis di dalam Ulangan 21, 22 sampai 23. Kalau hanya seorang ustaz atau seorang mubalik yang informasi keagamaannya kemudian itu hanya lurus Al-Quran saja, tidak mempelajari Bible, maka mereka tidak akan sampai kepada kajian-kajian seperti itu. Jadi saya ulang lagi pada saudaraku ya, bahwasanya setahu saya, selama saya belajar, yang perlu dan wajib dan punya kewajiban untuk menyatakan siapa yang disalib diserupakan Nabi Isa itu adalah mereka. Lahum walakin nasyubbiha lahum, bukan untuk kita tapi untuk mereka. Kita punya kewajiban hanya mengatakan Nabi kami Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, sedangkan yang kalian sembah, yang kalian katakan Yesus itu adalah pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Saya kira hanya itu, Bang. Silakan. Baik, terima kasih Bang Zuma. Iya, sama-sama. Ya, kan kenapa saya bertanya demikian? Karena memang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara letterlek ya. Dan juga ini saya masuknya ke apologet yang tentunya pembahasan tentang Alkitab pastinya lebih tahu dan lebih dalam. Maka karena yang kita dengar ya, sering kali kita dengar ketika berbicara soal penyaliban selalu yang disebut adalah Yudas Iskariot gitu. Maka ya kita perlu tahu pasti dari mereka yang ya tentunya lebih tahu, lebih berilmu seperti itu, terutama ya apologet seperti Bang Zuma, Bang Nandar gitu ya. Nah itu maka saya penasaran dengan itu dan ingin bertanya gitu. Iya Bang. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Bang Elvis. Sehat selalu. Oke teman-teman, mungkin ada dari Onten, silakan dinaikkan. Ya baik, yang Oten silakan typing di bawah. Saya nggak bisa ini nama-namanya, takut salah. Typing aja di bawah yang Oten. Bang Andi ada nggak kira-kira itu? Bang Andi kan moderator juga. Enggak, waktunya sebenarnya ini kan udah 3:30 di Makassar ya. Oh iya. Mungkin waktunya rehat dulu lah. Kan gitu. Gimana Bang Juma? Bang Elpis, gimana jawabannya udah cukup ya dari Gurunda ya, Bang Elpis? Kalau tidak ada Onten lagi Bang? Sepertinya udah langkah kalau udah subuh. Jam-jam segini kan jam-jam nyenyak tidur buat siapa aja gitu. Emang Oten nih cemen apa sih? Nggak tahu. Kenapa kok ribet Bang? Assalamualaikum Bang Juma sama Bang Handi serta semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau minta saran nih. Saya kan punya status paman, agamanya Kristen. Sedangkan saya karena nonton debat-debat begini ya dikit-dikit tahu gitu. Kalau menurut abang-abang pantas gak saya istilahnya memberitahu gitu kepada tapi paman anak kan laki-laki ya? Iya. Oh ya udah Bang Andi. Iya. Sedangkan usianya kalau usia sama sama saya, cuma statusnya dia menang paman doang gitu. Gimana tuh Bang Juma? Apa itu Bang? Iya, kalau saya misalnya diskusi masalah agama begini, ya, jatuhnya sopan apa enggak ya?
Ya sopan, kenapa tidak? Yang penting cara Anda, cara saudara itu baik-baik pada mereka. Iya. Kak. Soalnya kalau kata adanya paman saya yang udah jadi mualaf, pakai jalur langit aja gitu. Pakai doa, nggak usah pakai nasihat-nasihat apa, nggak usah ngasih tahu gitu. Cuman kan ya kayak ada ngeganjel aja, makanya saya pengen nanya gitu. Pantes apa enggak ponakan ngasih tahu paman gitu. Iya. Oh ya, sama Bang Juma. Nih, saya kan waktu dengar Bang Juma masalah buah kolbi, kalau di Bible katanya buah ilmu baik dan buruk ya. Nah, kalau Islam, kalau di Islam buah kolbi buah apa ya artinya Bang Juma? Buah khuldi. Iya, buah khuldi. Iya, kalau di dalam agama Kristen itu kan disebut sebagai buah perbuatan baik dan buruk, kan gitu ya. Iya. Ya. Sedangkan kalau di Al-Qur'an itu buah khuldi itu masih ini misterius ya. Diterangkan di Al-Quran surah Toha ya kalau nggak salah. Toha ayat berapa itu Bang Handi? Ada yang ingat nggak? Apa? Toha ayat 120 kalau nggak salah. Yang berbicara mengenai buah khuldi ini. Ketika kemudian Allah mengatakan wasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Nah, situ diterangkan seperti itu. Wa mulkin la yabla. Kemudian makhluk yang bernama iblis ini membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, ya Adam, hal adulluka? Maukah aku tunjukkan kepadamu?" Ya, ini merujuk kepada pohon keabadian yang kemudian disebut khuldi. Dan iblis mengatakan wa mulkil la yabla, kerajaan yang tidak akan binasa. Artinya bahwasanya buah khuldi ini adalah buah apabila dimakan maka orang itu bisa kekal, bisa abadi. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran sejauh saya belajar. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada penafsiran seperti penafsiran para ulama tafsir, ya saya rasa nggak terlalu jauh beda dengan apa yang saya sampaikan. Di mana ayat ini menjelaskan kondisi Nabi Adam dan juga istrinya ketika diuji oleh ketika diajak oleh iblis, kemudian maka iblis ini mengupayakan Adam melupakan amanat dari Allah, bahwa iblis itu adalah musuh yang ingin mencelakakan engkau, dan Allah melarang kemudian makan buah larangan tersebut. Jadi karena keberhasilan iblis ya, sehingga Adam kemudian berhasil terpedaya. Makanlah dia buah khuldi ini. Seperti itu Bang. Jadi memang kata khuldi itu disebut langsung oleh Allah, dan ternyata buah yang dimaksud betul-betul buah di mana ketika dimakan maka Adam diindikasikan tidak mengalami kematian menurut iblis. Menurut iblis, itu perkataan iblis ya, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Tapi itu ucapan iblisnya yang mengatakan itu, bukan Allah. Makanya syaitan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian?" Padahal sebelumnya Allah tidak pernah mengatakan bahwa Adam jangan kau makan itu, sebab kalau kamu makan itu kau akan abadi dan tidak akan mati. Bukan seperti itu. Allah tidak menerangkan itu. Tapi kemudian iblis ini karena pintar, iblis ini punya siasat menyesatkan, maka dia mengatakan apabila kau makan buah itu, yaitu buah khuldi, buah keabadian, maka kamu tidak akan mati dan kerajaan yang kamu miliki itu tidak binasa. Artinya kamu akan mendapatkan kerajaan dan kerajaanmu itu tidak binasa. Itu cara iblis bekerja, sehingga Adam Hawa terpedaya. Jadi dalam hal ini buah khuldi itu adalah buah keabadian.
menurut setan, menurut iblis. Begitu Bang. Satu lagi nih Bang Juma nih. Iya. Nih yang tadi kan ada nanya masalah malas ibadah nih. Terus kan Bang Juma jelasin di dalam kubur nanti ada alam baja, ada siksa kubur kan ya. Iya. Saya lupa bagaimana di Al-Quran ada kan tuh Bang ya menegaskan kayak gitu Bang ya. Lupa saya Bang. Iya. Kalau di dalam Al-Quran siksaan kubur jelas menurut para ulama itu ada. Kemudian terkait dengan amalan jelas itu juga sudah pernah dijelaskan oleh Kiai Zainuddin MZ. Makanya dikatakan tidurnya orang mati yang beramal soleh sama dengan tidurnya pengantin. Itu indikasinya. Tiba-tiba aja kiamat, tiba-tiba aja sangkakala, tiba-tiba aja dibangkitkan dari kematian. Tak ada yang bisa menemani kita dalam kubur itu kecuali perbuatan kita, amalan kita. Itu jelas itu. Makanya di dalam Al-Quran di surah Al-Munafiqun ayat 10, di situ Allah dengan terang menjelaskan ke kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu, sebelum kematian itu datang kepada salah seorang di antara kamu, kata Allah. Untuk apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu orang ini berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Ini orang yang sudah mati nih yang berbicara, orang yang sudah di alam kubur ini yang berbicara. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa orang yang ada dalam kubur ini kemudian menyatakan seperti itu? Karena dia melihat bahwa sedekah atau infak itu manfaatnya sangat luar biasa terhadap si mayit yang ada dalam kubur. Ini indikasi sangat jelas nih. Jadi orang-orang yang punya harta banyak, sibuk menumpu harta, pelit, susah untuk berinfak, bersedekah, seakan-akan dia ingin makan hartanya sendiri tanpa ingin berbagi sedikit pun. Berbagi pun sangat tersiksa. Berbagi pun ke orang itu diceritakan kemana-mana. Yang tadinya dia bukan wartawan, ketika dia berimpak 10.000, seketika dia menjadi wartawan, menyebarkan kemana-mana. Saya loh, dan seterusnya. Kemudian karena tidak puas diminta kembali sumbangannya. Infaknya kemudian dimintanya kembali. Padahal Al-Quran menceritakan si mayit ketika masuk ke dalam kubur, apa katanya? Ya Rabb, kembalikan aku kembali ke dunia. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit saja, maka aku akan, katanya, fasaddaqa wa aku minas salihin. Maka aku dapat bersedekah. Aku ingin semua hartaku yang kutinggalkan itu kemudian kusedekahkan. Tak ada tersisa. Tapi apa kata Allah? Telat. Kamu telat Subaidah. Kamu sudah dikubur. Tak mungkin lagi kau kembali. Maka orang yang menyanyiakan hartanya dengan menumpuknya, menyimpannya di bank, entah tujuannya apa, entah dia mau beli nyawa atau dia mau beli kemudian hari-hari yang sudah bukan miliknya. Karena ingat, orang yang sudah akan meninggalkan dunia itu bukan hanya aspek dirinya saja yang sakit, atau bukan hanya aspek rohnya saja yang keluar, tetapi alam semesta lagi ini sudah ogah untuk dipijak. Makanya orang yang mau meninggal itu tanda-tandanya kebanyakan di antara mereka itu sakit. Kenapa? Karena makanan sudah ogah masuk ke dalam tubuhnya. Susah berjalan. Kenapa? Karena bumi sudah tidak ingin dipijaknya. Itu tanda-tanda kematian itu seperti itu. Makanya kebanyakan orang meninggal itu sakit. Jarang yang sehat. Kenapa? Alam semesta ini yang sudah nggak mau. Ya Rabb, aku nggak mau. Aku benci orang ini, terlalu banyak maksiatnya. Aku nggak mau lagi. Ambil segera.
Nah itu, oleh karena itulah kemudian saudara, ketika Anda bertanya seperti itu, ilmu hikmah yang ingin saya sampaikan adalah orang di dalam kubur, karena dia melihat nikmatnya bersedekah, dia minta kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia meskipun hanya sedetik. Lu mau ngapain? Jurais, lu mau ngapain? Saya mau bersedekah ya Rabb. Aku meninggalkan sepetak tambak, dan tambak itu digunakan oleh calon suami dari istri saya, atau akan digunakan oleh calon istri dari suami saya. Oleh karena itu kembalikan aku. Aku mendapatkan harta itu dengan susah payah, menabung, tapi aku pergi begitu saja meninggalkannya. Kembalikan aku. Aku ingin menjualnya dan menginfakkan kepada orang miskin. Apa kata Allah? Telat mengko Subaidah, waktumu sudah tak ada lagi untuk kembali ke dunia. Maka kita yang masih hidup ini, jangan menumpu harta. Jangan bangga dengan menumpu harta. Harta itu tidak akan Anda bawa mati kalau Anda tidak sedekahkan. Tapi orang yang bijak, arif dalam hidupnya, orang berakal, afala tatafakkarun afala taqilun, mereka membawa hartanya kemudian ke alam barzakh. Dengan cara apa? Minta tolong kepada orang lain. Bang Suma, ya, tolong tunjukkan nomor rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kenapa? Aku ingin menitip mobil Alphardku di sana. Bang Suma, ya, tolong tunjukkan kepada siapa saya harus bersedekah. Tunjukkan kepada siapa saya harus berimpak. Kenapa? Ada mobil saya, ada rumah saya, ada harta saya. Ingin aku jual, uangnya aku berikan dan aku titip supaya harta saya itu mau kubawa ke alam kubur. Itu orang bijak. Itu orang yang memiliki keadilan terhadap dirinya, bukan orang zalim. Tapi iblis selalu mengatakan, jangan, kalau kau jual itu dan kau berikan, kau naik apa? Kau pakai apa? Itu adalah orang yang tidak bijak dalam kehidupannya tentang infak dan sedekah. Al-Quran sudah menarasikan itu, Bung. Berarti kehidupan di alam kubur itu ada. Ini buktinya. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Mau ngapain lo? Aku mau bersedekah. Tak ada lagi waktu. Jadi kita yang masih hidup ini, sekali lagi, jangan pelit. Anda bersedekah, jangan Anda ceritakan lagi ke orang lain. Kapan Anda ceritakan ke orang lain, apalagi minta kembali, ya sama halnya Anda yang tadinya sudah memiliki kendaraan di sana, memiliki cahaya di alam kubur, Anda padamkan cahaya itu sendiri. Jadi, saudara-saudaraku, ketika Anda berimpak dan bersedekah, itu bukan untuk orang yang Anda beri, tapi itu untuk diri Anda sendiri. Jangan menumpu harta, karena harta inilah yang akan menyusahkan kita nanti di padang mahsyar. Orang miskin kayak Bang Suma ditanya paling cuman 1 hari. Suma, dari mana kau dapatkan harta ini? Dari sini. Yang ini dari mana? Dari sini. Mana lagi hartamu? Enggak ada lagi ya Rabb. Selesai. Tapi yang hartanya bergejibun, itu ditanya sampai keringatnya dia tempati berenang. Dari mana kau dapatkan berlian ini? Berlian yang 1, berlian yang 2, berlian 3, mobil yang 1, mobil 2, dan seterusnya. Itu ditanyai karena harus detail. Allah itu Qadir Rabbul Jalil. Dia adalah seadil-adilnya pengadilan. Maka semua harta kita yang kita punya itu akan ditanyakan. Supaya kita tidak ditanyakan, ayo semua harta yang Anda punya kirim ke Apologet Islam Indonesia. Enak di kau Bang Suma. Sekira begitu Bang, silakan. Baik, terima kasih banyak ilmunya Bang Juma dengan sama-sama. kawan-kawan semua. Ya, saya izin pamit ya. Yuk. Assalamualaikum Bang Juma dan kawan-kawan. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Buat netizen yang di bawah, kalian ngaku cinta, ngaku setia sama Guru Juma, tapi ada kelemahan kalian. Kalau mengaku setia sama Bang Juma, belum punya kaos ini, belum sempurna kalian untuk mencintai Guru Juma. Ini nih, beli kaos ini nih. Hubungi Bang Handi itu. Ayo, netizen. Atau hubungi Bang Sadli itu. Nih, kaosnya nih. Luar biasa. Itu gambarnya siapa itu Bang? Pak Bombom? Ini gambar siapa ini? Seger-seger. Ini gambar Guru Juma, weh. Teman-teman tuh lihat. Tulisannya gambarnya Bang Juma itu waktu masih nyantri. Iya. Masya Allah. Amos. Iya. Kebalik itu Amos Juma itu maksudnya. Oh, sorry. Saya melihatnya Amos. Oke. Ya, sembari juga saya informasikan ya teman-teman bahwa masjid kita ini udah berjalan 2 tahun ya. Tapi dikarenakan di situ
gunung, maka jemaahnya itu masih kurang ya. Sehingga saya punya kesimpulan mulai Jumat depan untuk menarik warga untuk sholat Jumat di tempat. Saya programkan dari Makassar Mualaf Center Indonesia untuk menyediakan makan gratis di Masjid Nur Maulida setiap hari Jumat. Jadi teman-teman yang ada di sekitar masjid yang mendengarkan ini, yang ada di desa Timbusang, Dusun Bulangi 1 sampai Bulangi 4, silakan pada hari Jumat datanglah ke masjid kita, ramaikan Masjid Nur Maulida. Kita siapkan kemudian makanan gratis setiap hari Jumat. Seperti itu Bang Handi. Jadi teman-teman yang juga ingin berpartisipasi ikut menyediakan itu silakan, kita nggak melarang. Yang pasti hari Jumat itu kita programkan makan gratis. Jadi bukan cuma presiden kita yang menyediakan itu, tetapi kita juga ya di Masjid Nur Maulida. Saya tidak mengajak saudara berinfak, bersedekah. Insya Allah kami sendiri yang akan melakukan itu. Tetapi kalau Anda ingin juga ikut, tidak masalah, tidak ada larangan. Oke, Bang Handi. Terima kasih. Yang nggak ditutup kemungkinan kalau ingin berbagi ya silakan saja menghubungi kami nanti ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Hubungi saya aja, nanti tak kasih nomor rekeningnya di Bank BTN. Tiap hari Jumat ya, biar apa ya, biar ramai masjid kita. Karena memang ini jauh dari rumah penduduk sih teman-teman. Itu kan daerah wisata. Iya, iya. Mungkin 5 tahun, 10 tahun berikutnya akan ramai. 2 tahun lah Bang Handi, paling lama. Ya. Karena pengunjung Cimory pasti rame hari Jumat ini. Ya, ya. Iya. Ya itu aja sih teman-teman semua ya. Kalau ingin berbagi ya silakan. Mungkin saya mau nyumbang sambal terasi ya monggo saja. Ya sih, dan seterusnya. Iya, yang pasti sudah ada teman dari kita yang siap untuk memberikan menu untuk hari Jumat itu. Makanya saya umumkan warga dekat sana, dekat Masjid Nur Maulida, silakan Jumat pertama Ahad depan datang ke masjid kita untuk ibadah, untuk meramaikan masjid. Seperti itu Bang Handi. Waduh, kalau begitu Bu, saya besok kami seberangkat biar saya bisa makan gratis ya Bang Juma. Boleh ya? Silakan Bang Handi. Ya Kang, berangkat Kang. Ayo gas, gas. Sama Bang Kores tuh, Bang Kores, biar ada kerjaan Bang Kores. Ayo gas. Menunya juga luar biasa Bang Handi yang disiapkan. Karena yang donatur ini itu maunya yang 50.000 per dos. Jadi mungkin 1 ekor ayam, 1 kambing dalam 1 dos gitu Bang Handi. Ya ini kan banyak tuh warga setempat mendengarkan saya. Silakan datang hari Jumat ya, sahabat-sahabat, untuk sholat di masjid kita. Oke, sekira begitu sebagai tambahan dari saya. Mungkin masih ada yang lain, waktu dan tempat silakan. Nah ini ada mantan Oten. Mantan Oten. Apa nih? Mantan Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya perempuan, suaranya laki-laki. Pakai kinker, selesai dia pakai kinker, berhasil kinkernya. Iya, iya. Silakan Bang. Ini Bang Juma, saya sama ustaz-ustaz yang lain, boleh saya mau nanyakan sesuatu yang mungkin. Ini saya tahu nih suaranya, mau donasi katanya Bang Handi. Wah, saya kenal ini. Saya kenal ini. lanjut. Tahu aja. Buat Jumat berkah ya. Iya kan Santang. Ya. Insya Allah Kang Santang. Ya. Ini Kang Santang mau nanya sama Ustaz Zuma atau yang lainnya, kalau boleh saya mau nanya ini. Definisi atau perbedaannya surganya ke sebelah sama Islam. Boleh mohon dijelaskan, saya belum begitu paham dengan surganya Islam dengan surganya Kristen, Ustadz. Baik. Ini ya, Bang Handi. Saja, terima kasih. Di Tangerang Bang Handi. Dulu saya lupa nomor rekeningnya 401
Nanti Tiga. di WA ini udah gampang ini Pak. Ini bos restoran di Cepetan ya minta ini, lupa gua. Mana gua simpen. Baik, mungkin Gurunda mau jawab dulu Gurunda. Iya baik. Jadi di Islam itu berbicara mengenai surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama surga Firdaus diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 107. Itu bercerita tentang taman yang akan ditempati oleh orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Kemudian surga Aden itu diisi oleh orang-orang yang sabar menerima ujian, diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 12. Kemudian surga Naim itu ditempati oleh orang-orang yang suka beramal saleh, diterangkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 8. Ada juga surga Ma'wa diisi oleh orang-orang yang selalu beramal saleh dan menahan nafsu atau menahan syahwat. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 15. Kemudian ada juga yang disebut surga Darussalam. Surga ini diisi oleh umat Islam yang selalu mengakui kebesaran Allah, selalu berzikir kepada Allah. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 127. Kemudian ada lagi surga yang disebut Darul Muqamah. Itu diisi oleh hamba Allah yang senantiasa selalu bersyukur dan memuji Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Fatir ayat 35. Lalu ada lagi surga yang disebut Muqamul Amin. Nah ini diisi oleh orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Lalu kemudian ada juga surga yang disebut surga Khuldi. Orang yang menjauhi larangan dan mentaati perintah-perintah Allah yang mengisi surga tersebut. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 15. Nah cakupan dari surga yang ada dalam Islam itu adalah tempat kebahagiaan. Tempat yang mana surga ini adalah semata-mata tempat pembalasan terhadap perbuatan yang umat Islam lakukan di dunia. Surganya Islam itu di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 itu diisi oleh umat Islam bersama dengan istrinya, anaknya, keluarga-keluarganya yang ada di dunia tadinya, yang golongan-golongan orang yang soleh. Kemudian surganya umat Islam berdasarkan surah Maryam ayat 60 adalah diisi oleh orang-orang yang bertaubat. Kemudian Maryam 60, kemudian Al-Kahfi ayat 107 itu adalah surga Firdaus, tempat tinggal yang sangat membahagiakan. Taha ayat 74 itu surga yang sangat mulia, yang kemudian tempat yang setinggi-tingginya, tempat yang mulia. Kemudian Al-Ankabut 58, surga yang mana umat Islam di dalamnya kekal. Ada tempat kebahagiaan penuh dengan kenikmatan, kediaman yang indah, kediaman yang penuh dengan hal-hal yang menyenangkan hati manusia. Kemudian surganya umat Islam itu dalam surah Asy-Syura ayat 22, itu adalah surga di mana umat Islam meminta apapun akan dikabulkan. Kemudian surah Al-Jathiyah ayat 30, surganya umat Islam itu adalah surga yang penuh dengan keuntungan yang nyata. Kemudian At-Talaq dan Al-Buruj itu adalah surga yang penuh dengan rezeki. Ya, penuh kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan pembalasan-pembalasan yang mulia dari Allah. Itu surganya umat Islam. Sedangkan kalau kita berbicara surganya Kristen, itu adalah tempat ibadah, tempat menari, tempat memuji-muji. Dan di sana tak ada lagi hubungan emosional antar manusia dengan manusia yang lain. Di sana tidak diceritakan akan bertemu dengan anaknya, dengan bapaknya, dengan istrinya, enggak. Mereka hidup nafsi-nafsi untuk memuji dan menyaksikan naga sedang berperang. Itu surganya mereka. Surga yang penuh dengan ibadah, surga yang penuh dengan tarian-tarian, surga yang mereka memuji dan menari.
dan itu mereka lakukan dalam keadaan kekal. Jadi kalau misalnya di dunia dia memujinya dengan mengatakan haleluya, maka itulah yang mereka lakukan nanti dihidupkan kekal. Memuji terus selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Begitu seterusnya sampai kekal selama-lamanya. Tak ada kehidupan. Hanya itu aja, memuji haleluya, 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 haleluya. Kemungkinan besar kalau mereka sudah capek, tidak lagi mengatakan haleluya, tapi mengatakan halu, 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 halu. Atau bisa jadi haleluya, haleluya, haleluya. Itu kira-kira sambil haleluya. joget gak, Itu Guru? kira-kira. Iya, karena menari. Oh, sambil pargoy ya. Sambil menari. Mereka menari, berbaris menari, lalu kemudian mereka memuji-muji Tuhan. Nah, itulah surganya mereka. Yang berminat masuk ke dalam surga yang menari dan memuji, silakan pindah ke Kristen. Tapi ingat, begitu kalian masuk ke sana, di surga kalian tidak mengenal lagi istrimu, anak-anakmu, orang-orang yang kamu cintai. Kalau di Islam tidak. Baca Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, kita masuk surga hidup seperti di dunia, berdampingan dengan anak istri kita, kemudian penuh dengan kenikmatan dan tidak sedikit pun ada kezaliman yang merugikan kita di dalamnya. Jadi kalau mau iya silakan. Iya. Silakan. Tapi saya dulu belum pernah ada ilmu itu di agama kami dulu Ustadz, sebelum saya di Islam itu, yang katanya ada surga itu seperti itu. Hampir mirip katanya kalau dulu waktu pendeta cerita itu. Hampir mirip dengan di jemaah. Hampir mirip dengan surganya umat Islam. Oh, ya, saya kira itu memang banyak kemudian orang menginginkan Kristen tapi matinya mendapatkan surganya Islam. Ada yang kayak gitu. Seperti misalnya siapa gitu. Ilmu kolam itu kutanya, kamu nanti kalau mati mau kemana? Saya mati diselamatkan oleh Yesus, tetapi surga yang kuinginkan surganya umat Islam, kata dia. Kenapa bisa? Surganya umat Islam penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, kesejahteraan, damai sejahtera, dan seterusnya. Lalu kenapa tidak masuk ke surgamu, surga Kristen? Wah, kalau di Kristen saya hanya memuji terus, sedangkan di dunia saya bersikir 1 jam aja mulut saya belepotan, apalagi dalam kehidupan kekal. Nah, dalam Kristen memuji Tuhan itu kan haleluya, haleluya. Nah, coba siapa di antara saudara yang bisa melakukan itu dalam sehari non-stop? Silakan, dicoba aja. Gak ada, Ustaz. Kalau tidak seperti kue beroncong mulutmu, pisang molen atas bawah, jangan sebut saya Bang Zuma. Apalagi dalam kehidupan kekal, tidak ada akhir lagi. Lalu menari-nari. Ini menari pakai apa? Kalian kan diceritakan menjadi makhluk roh. Tidak lagi seperti berjasad seperti sekarang. Bangkit seperti roh. Nah, roh menari-nari dan memuji-muji. Waduh, menurut saya itu bukan surga. Menurut saya itu malah neraka itu. Oh. Iya Ustaz. Terus satu lagi boleh saya nanya lagi Ustaz. Untuk bapak saya gitu Ustaz. Itu kan ya maaf untuk saat ibadahnya itu kan kurang dan udah meninggal saat ini. Itu nanti bisakah kita untuk ditarik ke surga gitu sih juga biar kita bisa ngumpul seperti itu Ustaz. Menolong artinya menolong saudara kita yang dia kufur. Meninggalnya masih kafir dia, Gurunda. Meninggal dalam keadaan kafir. Betul Ustaz. Itu kan berbicara mengenai roh. Ya. Ini kembali kepada Allah. Itu urusan Allah kemudian. Kita tidak punya keilmuan sampai ke sana. Tapi paling tidak, meskipun orang tua kita itu mati dalam keadaan kafir, kita membuktikan bahwa anaknya ada yang menjadi muslim, menjadi taat, cucu-cucunya menjadi penghafal Quran, menjadi ustadz-ustadz. Dan Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Maka kita kembalikan urusan ini kepada Allah. Biarkanlah Allah yang menentukan sikap terhadap nasib orang tua kita yang mati dalam keadaan kufur. Karena sangat boleh jadi kekufurannya itu karena ketidaktahuan. Maka hanya Allah yang kemudian bisa memberikan keputusan.
Kalau dikatakan bahwasanya di surga itu ada tempat kita memuji dan meminta, ya wallahu alam bisawab. Siapa yang bisa membuka rahasia Allah? Kita ini hanya makhluk yang diberi ilmu sedikit. Jadi kalau kita mengatakan tak ada itu tak mungkin, ya mungkin karena itu keterbatasan pengetahuan kita. Bagaimana Artinya kemudian artinya meninggal dalam kekufuran karena ketidaktahuan, masih ada pintu maaf gitu ya Ustaz? Itu saya kembalikan kepada Allah. Allah yang tahu itu. Bagaimana dengan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam ketika mereka berjalan berdua? Ilmu hikmah begitu banyak diberikan kemudian oleh Allah di situ. Lalu bagaimana dengan ketika Nabi Muhammad ditanya, apakah orang tuaku dan orang tuamu? Ya, orang tuaku, bapakku, kemudian bapakku masuk dalam surga. Begitu juga dengan bapakmu, masuk ke dalam neraka. Sementara Rasulullah Muhammad SAW ketika memanggil pamannya juga dengan panggilan bapak, berarti bisa jadi yang dimaksud bapak di sini adalah Abu Lahab, Abu Jahal, bisa jadi yang dimaksud di sana. Nah, kemudian hikmahnya adalah kalau sekiranya Islam itu melegalkan kemudian bahwa anak Islam bisa mendoakan orang tuanya yang kafir, maka sangat boleh jadi yang terjadi kemudian adalah biarkanlah aku kafir, yang penting anakku Islam. Nanti anakku yang mendoakan aku. Maka akan banyak orang-orang kafir yang malas ibadah tetap menjadi kafir, tapi mendidik anaknya menjadi Islam dengan mengatakan ingin menipu Allah, ya. Mereka ingin menipu Allah, biarkanlah saya kafir, karena kalau kafir saya bebas makan apapun, dan anakku yang kudidik menjadi Islam. Itu bisa jadi terjadi seperti itu. Andai saja dalam ilmu hikmah, Rasulullah kemudian mengatakan, kalau kau mendoakan orang tuamu yang kafir, dia pasti masuk dalam surga. Nah, terkait itu sekali lagi itu adalah rahasia Allah. Kita tidak memiliki kemudian daya upaya untuk mengatakan sesuatu yang bukan hak kita untuk kita katakan. Saya kira begitu. Yang pasti, jadilah anak yang soleh. Jadikan anak-anak antum ini adalah anak yang soleh dan soleha. Jadikan mereka penghafal Quran. Itu saran saya. Demikian. Iya Ustaz. Bang, udah cukup dulu ya. Untuk sholat. Oh iya bisa. Ya, karena ini sana Makassar udah jam 4 loh, Bang Juma belum istirahat. Ini kalau ngikutin terus. Geng. Ya. Makasih. Hari esok lah ya. Terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, kita sudahi aja dulu live ini ya, mohon maaf ya. Ini kalau dibiarkan ya Bang Juma nggak istirahat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya nih sama Bang Juma, perbedaan anak yatim yang ditinggal mati dan pisah hidup itu ada bedanya nggak sih Bang? Ya, kalau dia masih hidup orang tuanya nggak yatim namanya. Nggak, maksudnya masih hidup tapi dia dari kecil nggak tahu bapaknya kemana gitu. Maksudnya tidak dapat nafkah dari bapaknya, ya seperti meninggal gitu juga Bang. Maksudnya nggak ada tanggung jawabnya. Itu bisa dikatakan anak yatim nggak Bang? Gimana itu ya? Orang tuanya masih ada, belum meninggal. Cuman nggak ada kabarnya. Maksudnya ditinggalkan begitu aja. Ya itu bukan yatim. Tapi wajib nggak untuk menerima zakat? Ya. Tapi Wajib bukan ya? sebagai anak yatim, tapi sebagai orang fakir atau miskin. Gitu. Iya. Oh iya. Soalnya kan gini, kalau kita nih kalau mau lebaran gitu kita kan zakat nih, umpamanya kita bersedekah. Nah, ada yang bilang jangan, itu bapaknya masih hidup. Cuman kasihan keluarga kurang mampu juga gitu Bang, maksudnya. Cuman mereka melihatnya seperti itu nggak pantas karena bapaknya masih hidup gitu loh Bang. Saya kira kalau bersedekah, berinfak itu bisa kepada siapa aja yang kita rasa mereka punya hak untuk itu.
terlepas daripada orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal. Kalau memang oknumnya kita rasa membutuhkan, maka itu bisa kita berikan sebagai infak atau sedekah. Oh gitu ya Bang ya. Iya. Ya masalahnya gini Bang, kan saya ini punya saudara, terus anak saya kan masih kecil nih. Memang saya kan pisah hidup, cuman bapaknya nggak nafkahin gitu. Terus saudara saya bilang ke saya, kamu nggak perlu dapat zakat karena masih ada bapaknya anak-anak gitu. Jadi saya cuman bilang gini, oh gitu, ya udah nggak apa-apa, berarti bukan rezeki saya gitu Bang. Cuman ya saya bingung aja kok, sementara dia bersedekah di banyak orang yang keadaan ekonominya lebih bagus dari saya gitu loh. Itu aja sih Bang. Ya, kalau saya ditanya, biasanya orang bersedekah itu memang lebih cenderung kepada orang lain daripada keluarga inti. Kenapa? Kalau keluarga inti itu sedekahnya gaungnya enggak sampai ke telinga-telinga orang lain. Tapi kalau bersedekah ke orang kan bisa terkenal dia. Banyak sedekahnya. Berarti ada unsur rianya ya Bang. Ya, bisa jadi itu lebih dominan. Karena kenapa? Sejatinya infak sedekah itu adalah keikhlasan, membantu orang. Maka berilah dulu orang yang ada di badan kita, baru orang luar. Masa kita mengenyangkan orang di luar sementara orang dalam rumah juga kelaparan? Artinya ada udang di balik batu. Ya makanya saya tuh bingung Bang, soalnya kalau dilihat ya dari dia bangun rumah tapis, terus sedekah bangun masjid, tapi giliran sedekah saya tuh sampai sekarang nggak pernah dapat gitu dari dia. Sementara orang-orang yang lain tuh ngomong, ih saudara kamu tuh begini-begini, kan saya diem aja. Itu yang saya maksud. Iya. Itu yang saya maksud tadi. Makanya umat Islam itu dilarang menjadi miskin. Maksudnya dilarang kita itu untuk tidak berusaha. Islam mengajarkan kita itu untuk bekerja. Supaya kita bisa memberi. Jangan cuma meminta. Itu intinya. Nah, kalaupun kita diperlakukan, itu zalim namanya ya. Itu sudah jatuh kepada zalim. Kenapa zalim? Ada keluarga yang kelaparan, tapi dia lebih suka kemudian pamer di luar untuk diketahui bahwa dia ahli sedekah, ahli infak, dan seterusnya. Padahal orang di badan sendiri masih ada yang membutuhkan. Iya Bang. Gitu. Iya deh kalau gitu. Terima Mungkin kasih cukup ya Mbak Sapna ya. Iya. Gurundanya Terima kasih mau banyak istirahat. ya Bang Juma dan yang lainnya. Iya, makasih. Serahannya. Terima kasih banyak. Semoga Makasih. bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita tutup ya. Iya Bang Andi. Silakan Bang Andi. Ya Kang, ditutup Kang. Ya udah. Makasih ya buat ya. Terima kasih buat semuanya ya yang telah mengikuti live ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Yang penting adalah sekiranya ada yang kata hilap dari kami mohon maaf. Ini sudah menjelang subuh buat semuanya. Bang Jumat juga perlu istirahat. Jangan lupa Jumat berkah di Masjid Nur Maulidah, Sulawesi Selatan, Bolangi. Itu aja. Sampai jumpa. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti itu ada wabarakatuh. titipan Bang Andi, nanti saya kasih nomor WA Bang Andi ya. Siap.